Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung yang terhormat Kepala Biro PMB Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS, MSI. Dan yang terhormat Kepala Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia, yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SMMN CTRM. Dan untuk seluruh dosen dan staf kampus Universitas Cyber Asia. Dan nggak lupa juga untuk teman-teman Hima yang kita banggakan, Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Cyber Asia, juga seluruh peserta yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Saya Tata dari mahasiswa Universitas Cyber Asia akan memandu acara yang hebat ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum acara dimulai, mari kita dengarkan dulu menyanyikan lagu Kebangsaan Rakyat Republik Indonesia yang akan di-play oleh Pak Joko. Baik, terima kasih. Oke, acara selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Program Studi Prodi Manajemen, yaitu Bapak Wahyu Purbo Santoso, SMMN CTRM. Kepada Bapak Wahyu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Universitas Siber Asia, yang saya hormati dosen tetap manajemen Universitas Siber Asia, yang saya hormati narasumber utama, Ibu Velita Griselda Stamber, Director of Human Resources Development at OISA. Baik. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh mahasiswa Universitas Siber Asia dan hadirin undangan webinar sore ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wahyu selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Siber Asia. Baik, pertama-tama juga webinar sore ini, webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Siber Asia, mengadakan kuliah umum dengan tema Issues and Challenges of Human Resources Competencies. Baik, rekan-rekan semua, dewasa ini tantangan dan isu mengenai human resources makin berkembang, sehingga mahasiswa diharapkan mampu
memahami kebutuhan dan juga mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan human resources dewasa ini. Berdasarkan kajian Human Resources Management dari Gary Dessler disebutkan beberapa masalah human resources di korporasi terutama, mulai dari change management, compensation management, hingga monitoring productivity and performances. Sehingga dengan adanya webinar kali ini, diharapkan ke depannya mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik terhadap tantangan, masalah, dan kebutuhan akan kompetensi human resources ini. Terakhir, diharapkan untuk semua mahasiswa dapat menyimak dengan baik webinar sore ini hingga akhir. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Wahyu yang sudah memberikan sambutannya untuk kita semua di acara yang hebat ini. Oke, selanjutnya akan ada pembacaan CV dari narasumber kita, yaitu Felita Griselda Sember, yang akan dibacakan oleh Bapak Joko Suharyanto, SEMM. Beliau merupakan dosen tetap dari Universitas Cyber Asia. Kepada Bapak Joko, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih kepada MC atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada webinar kita dengan tema Issues and Challenges of Human Resources Competency. Senang sekali saya bisa bergabung di webinar ini, di mana saya yakin yang hadir ini adalah orang-orang hebat dan menginspirasi yang selalu menginginkan dan berusaha untuk mencapai kesuksesan. Amin buat kita semua. Selanjutnya, pada kesempatan ini telah hadir narasumber pada webinar kita kali ini, Mbak Felita Griselda Sember, Bachelor Management, Sertifikat Profesional Public Speaking. Terima kasih kepada Mbak Felita yang telah hadir. Oke, selanjutnya, sebelum Mbak Felita menyampaikan materi yang akan disampaikan, saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih narasumber kita ini. Kenapa saya sampaikan sedikit? Karena jika saya sampaikan atau saya bacakan semuanya, itu cukup akan memakan waktu. Karena dari CV Mbak Felita yang saya terima itu ada 4 lembar halaman. Oke, selanjutnya Mbak Felita ini lahir di Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 1997. Jadi jika dilihat dari tanggal lahirnya sudah pas nih ya kalau saya panggil Mbak. Begitu ya Mbak Felita ya. Siap Pak Joko. Iya. Jadi sekalian juga nih Mbak Felita. Jadi kalau dilihat dari tahunnya tahun 97 ini berarti saya itu sudah kuliah S1 tuh di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Lampung. Nah, kebenaran juga nih tempat Mbak Felita lahir dan tempat saya kuliah kita berada di kota yang sama Mbak. Betul. Oke, sama-sama selanjutnya. Orang Lampung. Iya, benar. Jadi selanjutnya Mbak Felita ini adalah Director of Human Resources Development di Persatuan Pelajar Indonesia Dunia, Liaison Officer at Lupisa Organizer, Professional Master of Ceremony, dan saat ini Mbak Felita sedang mengenyam pendidikan di Sichuan University, China, mengambil program MBA, dan juga Master Student di University of People USA mengambil program pendidikan. Selanjutnya Mbak Felita juga banyak melakukan bergabung pada organisasi-organisasi, diantaranya sebagai Volunteer and Exchange Student EFS Italia, European Union Ambassador at Expo Milan pada tahun 2015, Expo France 2025 yang ambasador, Wakaju Project for Expo Osaka Jepang, di mana pada 2 periode ini pada tahun 2018-2017. Seperti itu. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Felita. Nanti pada saat sesi berikutnya, teman-teman peserta bisa bertanya lebih lanjut tentang perkuliahan, pendidikan, organisasi, dan dunia kerja khususnya di luar negeri.
Nah, para peserta webinar semua, jika kita lihat latar belakang, pendidikan, pengalaman berorganisasi dan bekerja, narasumber kita ini sangat berprestasi dan beragam. Semoga Mbak Felita bisa berbagi kepada kita semua tentang isu, tantangan, dan kompetensi yang harus kita miliki agar mampu bersaing di dunia kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana pada tahun 2023 ini, perlambatan ekonomi dunia tengah terjadi, di mana gelombang PHK kerap terjadi di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Terakhir, itu ada 14 perusahaan multi internasional telah mem-PHK ribuan karyawannya, seperti Ford, Spotify, Microsoft, McDonald's, IBM, dan yang terakhir JDID ya. JDID itu akan stop beroperasi di Indonesia dan di Thailand. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit pantun nih supaya menambah semangat teman-teman. Teman-teman boleh mengucapkan cakep gitu ya kalau bersedia ya. Oke teman-teman, pantunnya sayur dimasak, beras ditanam. Ikan digoreng dengan minyak. Kalau mau hidup enak, kerja keraslah yang banyak. Yang kedua, jalan-jalan naik kereta. Naik ke atas pakai tangga. Mari kita gapai cita-cita, bahagia dunia dan masuk surga. Mantap. Amin. Oke, selanjutnya ya. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya kepada kita semua, saya ingatkan kembali agar kita dapat mengikuti webinar ini dengan baik, karena saya yakin apa yang akan disampaikan nanti oleh narasumber pasti akan ada manfaatnya. Dan saya ingatkan lagi, panitia juga menyiapkan door prize berupa e-money untuk penanya dan pertanyaan terbaik serta pemberi jawaban terbaik. Oke, baik kepada Mbak Felita Griselda Stember, Bachelor Manajemen CPPS, saya persilakan. Silakan Mbak Felita. Baik, terima kasih banyak Pak Joko untuk pembacaan CV-nya. Luar biasa sekali nih Pak Joko, dibacain semua ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Siber Asia yang telah mengundang saya di sini. Di sini ada Ibu Meta dan juga ada Bapak Wahyu. Terima kasih Bapak, mohon izin ini saya hari ini berbicara di depan rekan-rekan teman-teman semua yang berada di Universitas Siber Asia. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin say hi dulu mungkin untuk ke rekan-rekan yang saya mau sambil lihat gallery view. Halo semuanya, boleh lambaikan tangan? Halo. Halo. Apa kabarnya semua? Baik. Baik. Sehat ya. Nah, alhamdulillah. Nah, saya pengen pertanyaan ini kan karena jam-jam 3 nih, kata Pak Joko juga tadi nih, jam-jam rawan ini ya, biasanya ya. Nah, saya mau coba dulu dong, biar makin hype, kalau saya bilang Universitas Siber Asia, kalian jawab siap, seperti itu ya. Boleh? Boleh. Oke, nanti saya mau lihat juga nih kekompakannya Universitas Siber Asia gimana sih. Oke, 1, 2, 3. Universitas Siber Asia. Siap. Aduh, masih lemes ini. Gimana Pak Joko nih? Masih lemes ini. Kita biasanya mantul, Bu, mantul. Oh, mantul. Oke, boleh kalau gitu mantul ya. Sekali lagi harus yang semangat. Oke, Universitas Siber Asia. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, terima kasih rekan-rekan. Nah, jadi saya mau izin share screen rekan-rekan semua. Ini saya panggilnya rekan-rekan aja ya, karena saya yakin ini semuanya kayaknya seumuran ya Bapak Joko ya. Ini semuanya Gen Z ya. Kita masih kecil, Bu. Saya pokoknya menganggap ini semuanya rekan-rekan teman-teman semua, oke? Coba, apakah sudah bisa terlihat PPT saya? Bisa. Sudah, Bu. Bisa, aman ya. Oke. Nah, jadi hari ini kita semua akan belajar bersama-sama. Nggak hanya rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu sekalian, tapi saya juga akan belajar banyak dari rekan-rekan semua. Jadi kita saling reciprocal ya.
kita belajar bareng-bareng. Dan di sini saya harapkan agar teman-teman biar nggak ngantuk juga, kita aktif sama-sama. Jadi kalau misalnya teman-teman saya ada bertanya, boleh langsung ketikkan di kolom komentar. Jadinya kita aktif bersama, oke? Pembahasan hari ini adalah issues and challenges of human resource competency. Nah, kira-kira apa aja sih isu dan challenge ya yang kita hadapi saat ini, terutama dalam mencari kerja, bahkan saat kita sedang bekerja. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bapak Joko, jadi saya sedikit bercerita mungkin ya, untuk tadi latar belakangnya di sini udah ada. Nah, kenapa mungkin saya bisa, oh ini sambil bekerja, sambil kuliah. Nah, jadi rekan-rekan semua, saya sendiri sebenarnya sudah di luar negeri semenjak tahun 2014. Nah, jadi dari tahun 2014 ini saya diterima untuk dapat ini ya, kesempatan ke Italia. Saat itu saya masih SMA. Jadi saya SMA kelas 3. Nah, teman-teman yang lain naik kelas ke SMA kelas 3 pada UN saat itu, nah saya izin meminta cuti kepada sekolah untuk melakukan exchange, ya, yaitu ke Italia selama 1 tahun di sana. Di sana saya tinggal bersama orang tua angkat, jadi ada papa mama, saya mendapatkan keluarga baru yang luar biasa, nanti saya kasih lihat juga fotonya, mereka menganggap saya anak sendiri, diantar ke sekolah, diperlakukan sama seperti ketiga anak lainnya, yaitu adik-adik saya. Nah, di sana juga saya belajar pertama kalinya, karena saya sebelumnya belum pernah ke luar negeri. Teman-teman, pertama kali saya ke luar negeri itu saya umur 17 tahun. Ya saat exchange itu, jadi langsung ke Italia. Di situ saya pertama kali ibaratnya kecebur dan tercebur dan kaget ya, karena wah, globalisasi itu adalah globalisasi pertama yang saya rasakan, langsung datang culture shock hampir setiap hari. Jangankan culture shock tentang sekolah ya, culture shock makanan aja, tiba-tiba dikasih pasta setiap hari, badan saya juga nggak bisa nerima gitu ya, setiap hari langsung membengkak, badan saya waktu itu saya langsung naik 10 kilo, karena kan selama saya di Italia, karena ya itu, badan saya juga nggak biasa ya makan pasta, orang kita biasanya makan nasi. Nah, setelah itu pertama kali saya keluar negeri, lalu saya pulang ke Indonesia 1 tahun untuk menyelesaikan sekolah saya SMA, waktu itu di Bandung saya SMA-nya. Walaupun saya lahir di Lampung nih, sama-sama ya kayak Pak Joko, tahun 2014-2015 saya di Bandung bersekolah menyelesaikan, setelah itu saya pergi ke Rusia. Nah, ke Rusia, di Rusia saya mengenyam pendidikan selama 1 tahun, belajar bahasa Rusia, teman-teman. Lalu setelah dari Rusia, saya melaksanakan mencari ilmu ke negeri Tiongkok, di China untuk S1, program S1-nya yaitu Bachelor of Management. Di sana saya belajar International Business and Management selama 4 tahun, akan tetapi ya begitu, tahun 2020 saya pulang ke Indonesia, rencana cuma mau sebulan di sini, tiba-tiba sampai 3 tahun. Teman-teman ya, di sini nih tahun ke-3, berarti saya dari 2020, 21, 22. Nah, ini 2023 ya. Jadinya udah cukup lama lagi pulang. Nanti bulan Juli, jika semuanya lancar, saya akan kembali lagi ke China untuk melanjutkan. Jadi sekarang saya masih online course ya, di Sichuan University, China, mengambil MBA. Nah, selama di Indonesia ini, saya sambil bekerja, teman-teman, ini juga saya menjadi professional MC di acara-acara, maupun internasional, nasional, corporate, seperti itu. Lalu saya juga merupakan license officer. Jadi license officer itu pekerjaannya lebih ke PR ya, public relation, setiap hari saya berhubungan dengan klien, memastikan bahwa klien itu semuanya aman, sesuai dengan prosedur, seperti itu. Dan ini mungkin saya mau sharing dulu foto-foto ya. Jadi tadi yang Pak Joko udah sharing juga, di sini adalah ada keluarga saya di Italia, di sini ada saya di Rusia. Saya sering ikut juga kalau ada festival-festival di Rusia. Di sini waktu saya di Prancis, karena saya yang ambasador, ini ada salah satu artikel di Kompas waktu itu, 3 siswa Indonesia terpilih sebagai yang Ambassador Expo France 2025. Dan di sini saya kebetulan mendapatkan kesempatan untuk berbincang langsung dengan Pak Menteri. Di sini ada Pak Bahlil dan juga Pak Erik dalam berbagai acara, dan ini di atas saya ada MC. Jadi sekiranya begitu ke seharian dan background saya. Dan di sini ada organizational experiences, yaitu betul saya pernah menjadi ini ya, tadi di AFS Italia. Yang kedua adalah European Union Ambassador at Expo Milan. Jadi setiap 5 tahun sekali
rekan-rekan mungkin ini juga bisa jadi apa ya, siapa tahu ada yang minat gitu di expo di bagian pameran dunia. Nah, kalian bisa cari-cari tahu gimana sih caranya biar kita bisa bekerja di sana atau sekedar mungkin jadi volunteer. Jadi setiap 5 tahun sekali itu mereka membuka expo dunia di beda-beda negara. Jadi ini kayak Piala Dunia gitu ya. Setiap tahun tuh setiap 5 tahun sekali itu beda-beda. Dan yang mau nge-host itu ya mereka bidding apa segala macam, mereka buat semua arsitektural yang baru, apa-apa semuanya baru. Nah, di situ di Expo Milan itu nanti kita bisa ketemu banyak-banyak pavilion dari negara-negara, salah satunya juga Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan tertarik mungkin bisa cek juga di website-nya, ada namanya Expo. Nah, Expo-nya itu nanti tahun yang paling dekat itu kan kemarin di Dubai ya. Rekan-rekan seharusnya kan 2020, tapi kan karena COVID jadi kemarin 2022. Nah, nanti 2025 itu ada di Jepang, namanya Expo Osaka. Jadi nanti akan ada di kota Osaka. Siapa tahu ada teman-teman yang berminat, sekalian mau jalan-jalan, sekalian mau cari inspirasi, sekalian mau mencari experience baru bekerja di Jepang misalnya, nah boleh cari-cari dari sekarang. Mungkin sudah dibuka juga. Oke, rekan-rekan. Jadi tadi adalah tentang saya. Nah, sekarang saya juga pengen dengar dong dari teman-teman semua. Yuk kita let's get to know each other. Jadi di sini saya pengen tahu juga rekan-rekan nih sekarang kegiatannya apa sih dan kira-kira umurnya di sekitaran berapa. Coba boleh kita scan the barcode, sambil scan boleh nanti saya akan jadi memakai Mentimeter ya teman-teman. Kalau udah ada Mentimeter bisa langsung di scan aja, nanti saya kasih lihat. Oke, yuk rekan-rekan, di sini udah ada berapa nih? 230 participants. Jadi seharusnya saya dapatkan 200 jawaban ini ya, minimum. Yuk yang bisa voting, ayo kita voting dulu yuk, kita kenalan satu sama lain, karena ini bakal berpengaruh juga nanti ke teman-teman tuh. Saya juga jadi lebih tahu teman-teman, dengan kegiatannya apa, bagaimana sih time management, nanti kita bisa saling sharing juga, time management yang teman-teman lakukan itu seperti apa. Ayo, sambil saya stop share dulu, saya mau share yang di ininya. Oke, ini teman-teman juga bisa dari sini ya, di sini juga udah ada kodenya. Di atas ini ya, jadi bisa ke www.menti.com. Nanti masukkan kode 38113746 atau ini saya copy linknya juga. Oh tuh udah ada sama adminnya. Terima kasih admin sudah di-share. Oke. Ini baru 40-an nih. Yuk semuanya kita vote dulu. Oke, wah di sini udah banyak banget nih yang berkuliah sambil bekerja. Oke, 50 saya tunggu sampai 100 deh minimal ya, setengahnya. Oke, ini adalah pertanyaan yang pertama, ada pertanyaan juga yang kedua. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, jadi nanti yang paling banyak jadi gede tulisannya. Boleh tulis angkanya aja. Oke, wah udah 61 nih. Emang mantul ya, Unsia. Ini Bu Rati udah senyum-senyum. Oke. Siap, wah udah 100. Oke, saya sudah mendapatkan jawaban. Terima kasih teman-teman nih yang udah berinteraksi. Yuk kita interaksi bareng-bareng. Di sini banyak yang berkuliah sambil bekerja. Luar biasa, saya acungkan jempol teman-teman. Whatever you do, berkuliah sambil bekerja, berkuliah saja atau bekerja saja, semuanya ada struggle-nya masing-masing. Dan yang saya ingin apresiasi adalah rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu sekalian, you do what you can do. Itu udah luar biasa menurut saya ya. Jadi whatever you do, apapun yang kalian lakukan yang terbaik, luar biasa. Terima kasih. Oke, untuk umur saya cek dulu tadi di yang paling banyak. Oh, ini 23, 21, 26 ya, 20-an. Under 30. Luar biasa under 30 semuanya berkuliah sambil bekerja ya, ada yang 19 tahun juga lumayan banyak. Oke, thank you guys. Terima kasih semuanya. Nah, kita balik lagi ke ya.
Alright. Nah, jadi sekarang saya udah tahu teman-teman, terima kasih sekali lagi yang sudah ikut voting. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi nih. Jadi kita akan membahas mengenai human resource atau SDM ya. Nah, kita cek dulu menurut para ahli apa sih arti SDM itu, sumber daya manusia. Jadi menurut di sini ada Bapak Bintoro dan Bapak Daryanto menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana, ini saya bold, mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Nah, di sini mengatur hubungan dan peranan sumber daya, itu artinya biar apa sih? Secara apa sih? Secara efisien dan efektif, biar apa? Biar maksimal, rekan-rekan. Jadi sekarang nih lagi heboh ya, kemarin Elon Musk. Mungkin ada yang tahu beliau mengakuisisi apa? Kemarin habis beli apa tuh? Twitter. Ada yang bisa jawab? Twitter. Nah, terus habis itu ngapain dia? Habis langsung beli, besoknya ngapain? Pecat CEO-nya. PHK habis-habisan, semuanya ya, dibabat habis. Terus dia bilang gini, sama aja, orang yang kerja sekarang sama yang dulu banyak begitu, kerjaannya sama, katanya. Loh, kok bisa begitu? Jadi dalam satu sisi gini rekan-rekan, saya lihat juga ya di TikTok itu kan sering ya. Siapa di sini yang pengguna TikTok mungkin boleh ngaku. Di sini ada yang suka nonton TikTok atau pakai TikTok nih jadi content creator juga. Mungkin sering lewat di situ ya. Kayak banyak orang bikin a day in my life. Nah, siapa yang tahu a day in my life? Nah, itu adalah satu tren rekan-rekan. Jadi mereka kasih tahu ya dunia ini di TikTok mereka tuh kesehariannya ngapain aja. Nah, banyak banget ini karyawan yang rata-rata startup juga ya, karyawan Shopee, karyawan Twitter. Nah, itu mereka memperlihatkan pekerjaan mereka tuh jarang gitu. Jadi mereka banyak yoganya, banyak cemil-cemilnya, kan mereka disediakan cemilan seperti itu. Nah, jadinya begitu ada Elon ngomong kayak gitu, banyak yang juga merasa, lah iya selama ini yang lewat di FYP saya itu rata-rata orangnya a day in my life bekerja tapi tidak bekerja. Jadi bekerjanya cuma bentar-bentar doang. Nah, seperti itu. Ini menimbulkan pro dan kontra ya. Saya juga pengen tahu pendapat rekan-rekan gimana. Menurut kalian saat Elon itu memecat, gimana tuh rekan-rekan? Karena beliau bilang ya yang kerjain 20 sama 200 ternyata hasilnya sama aja. Nah, coba saya pengen denger juga ini ya, insights dari kalian. Di sini kita non-judgmental, semua orang saya yakin mempunyai jalan pikirannya masing-masing, mempunyai apa ya, ada mungkin yang satu ada yang aku nggak suka gitu, kok dia jahat banget. Ada yang mungkin itu pantas sih, habis yang pada cemal-cemil semua kerjaannya. Nah, itu boleh sharing juga ke saya biar saya juga bisa cek nih ya. Oh, rupanya teman-teman lebih setuju atau aku ternyata nggak setuju Kak gitu. Itu boleh banget ya. Coba di-sharing rekan-rekan kalau ada apa ya? Advice mungkin buat Bapak Elon, kenapa Anda melakukan hal seperti itu gitu, atau mungkin mau bertanya boleh share your thoughts here. Jadi kita sama-sama saling belajar ya, rekan-rekan. Oke, ini saya belum ada yang dapat nih mengenai tadi Twitter. Gimana? Boleh sambil ini juga. Oh, ada yang setuju nih. Bapak Ismail setuju. Yang lain gimana? Setuju apa nggak dipecatin semua kalau karyawan nggak kerja kayak gitu? Coba ya. Oh ya, ini yang itu mungkin bisa di-mute dulu, rekan-rekan. Punten. Sip. Oke lah, pada setuju ya. Oke. Thank you so much. Efisiensi, oke. Thank you. Thank you for your answers, teman-teman. Dari segi pengusaha setuju, dari segi pekerja nggak setuju. Oke. Thank you. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai si ini. Jadi ini setuju atau tidak setuju itu it's up to you. Kalau kayak saya sendiri ya kasihan tapi ya udah gitu. Oke. Jadi emang ini ya sangat
pro kontra. Karena kalau kita lihat dari sisi Elon, dia ngomong kayak gitu sama aja, katanya 20 sampai 200. Saya yakin kalau teman-teman pengusaha semua mikir kayak gitu juga ya. Kita efisiensi, kita cari yang terbaik. Nah, makanya nanti kita akan bahas juga kenapa sih kita harus jadi yang terbaik gitu. Gimana caranya biar kita bisa jadi yang the best of the best seperti itu. Oke, dan di sini adalah HR. HR tuh kita ngebahas apa aja. Tadi Bapak Wahyu udah share juga di HR tuh ada apa aja sih. Tentunya ya ada employee, kita ada employee recruitment, ada training, ada rewarding. Nah, itu gunanya biar apa ya? Biar sukses, biar business value-nya juga nambah. Kita sama-sama berpikir objektif strategisnya apa aja yang bisa kita lakukan, bisa kita apply di perusahaan kita. Nah, sekarang saya mau tanya. Tadi kan teman-teman udah tahu, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian sudah tahu, oh si HR tuh ngebahas apa aja. Rekan-rekan juga udah kasih what you think about it. Thank you so much. Nah, sekarang saya pengen kalian vote lagi nih. Apa sih yang kalian takutkan? Wah, dari isu-isu gitu. Nah, coba kita voting. Jadi sibuk ya hari ini kita webinarnya ya, banyak voting, kita banyak ini. Jadi kita saling mendengar satu sama lain. Yuk kita vote lagi. Mungkin teman-teman admin boleh juga di-share link-nya biar langsung cepat aja. Rekan-rekan thank you banget. Nunggu link vote. Oke, thank you. Oke, yuk kita vote. Sampai saya end slideshow dulu. Kita masuk ke yang kedua, HR issue. Oke, ini kita escape dulu. Jadi ini yang kedua ya, yang tadi yang ini. Seberapa khawatir Anda dalam mencari pekerjaan atau even mempertahankan pekerjaan. Apalagi di era yang seperti ini ya, PHK sana sini, PHK sana sini. Oke, cukup khawatir, sangat khawatir, tidak khawatir sama sekali. Oke, yuk baru 50 orang yang menjawab, 100 lah ya minimal, kayak tadi. Seberapa khawatir? Dan pertanyaan selanjutnya. Itu apa yang Anda khawatirkan? Coba, kok ini belum aktif katanya. Coba teman-teman. Oke, yang Anda khawatirkan. Lapangan pekerjaan, banyak peminat, kurang skill. Oke. Yuk, boleh dijawab nih. Krisis ekonomi, oke. Politik kantor. Coba yang jawab politik kantor, boleh di-share juga nih di chat. Politik kantor apa yang Anda khawatirkan? Minim pengalaman, oke. Banyaknya pesaing. Jodoh gitu. Jangan dikhawatirkan ya kalau jodoh ya. Oke, yang belum masuk nih teman-teman bisa saya share lagi. Ini kodenya ini beda ya. Nah, jadi kodenya beda-beda terus. Sekarang kodenya 51262566. Oke. Teknologi menjadi salah satu ya.
Umur, okay. This is one of the things that I was actually worried about juga. Umur. Ini paling banyak skill ya, kurang skill. Persaingan strata, okay. Persaingan antar jurusan. Tadi saya ada lihat orang dalam. Bener ya. Digantikan oleh robot. Oke, nanti kita akan bahas juga tentang AI. Oke, masih 58. Ayo rekan-rekan semua di sini ada 243 loh. Yuk, 100 saja. Kita cek. Skill and opportunity. Attitude. World War. Ketiga. Kita belum siap. Oke. Oh, ini jadi banyak yang jawab orang dalam ya. Jadi gede ini tulisan orang dalamnya. Mental health. Okay, this is something that I'm going to talk about. Oke, udah 76. Oke deh, kayaknya saya bisa berhenti di sini. Teman-teman masih bisa terus-terusan vote ya. Masih berjalan kok ini selama saya masih open, oke? Alright, thank you so much. Saya akan stop share di sini. Saya akan lanjutkan ke PPT ya. Oke, sampai mana tadi? Sampai sini. Oke, saya akan membahas sekarang yang masuk adalah issues and challenges. Tadi udah bener ya. Tadi kenapa saya tanya dulu, jadi saya pengen tahu nih teman-teman emang kita on the same page gitu. Jadi issues-nya rata-rata, ini kalau saya tanya AI, apa sih isu dan challenge-nya sekarang? Nah, terbitlah ini nih, beberapa ada yang saya tambahin juga. Jadi yang pertama tuh managing remote and remote hybrid workforces. Jadi pekerjaan remote nih, semua orang boleh dari negara manapun kerjanya udah di mana aja ngalor ngidul. Malahan apalagi sekarang tiket pesawat juga udah murah. Ya teman-teman, terus internet juga udah makin kencang di mana-mana. Dulu zaman-zaman kapan tuh ya internet emang susah ya, tapi sekarang internet semakin dan semakin merata. Kita berusaha untuk memeratakan internet juga, tentunya pemerintah ya, karena ya emang internet ini sumber pengetahuan juga banyak banget semua dari internet. Yang kedua adalah global economy. Nah, benar, global economy, ekonomi global kita sedang meresahkan. Saya yakin di sini semuanya udah tahu ya, meresahkan ada juga adanya dampak perang. Kemarin di Eropa aja mungkin negara yang selama ini kita panut-panutkan kayak, wah negara maju, mereka punya krisis tuh sampai nggak ada listrik mereka. Waktu summer kemarin teman-teman saya banyak yang ngeluh kayak, ya ampun, panasnya mereka sampai saking kepanasan itu mereka sampai pakai es, jadi udah esnya tuh jadiin bantal gitu karena nggak ada listrik. Maksudnya listrik itu nggak bisa pakai banyak gitu, dan mati lampu, cuma bisa pakai kipas aja. Apalagi orang-orang sana kan nggak punya AC ya. Kalau kita kan emang ada AC, di sana kan sebenarnya nggak perlu AC gitu, tiba-tiba jadi seakan-akan perlu seperti itu. Nah itu juga masuk dampak. Lalu ada juga adapting to changes in technology and automation. Nah tadi ada yang takut digantiin sama robot katanya. Nah sekarang saya tanya, mungkin nggak pekerjaan apa sih yang sekarang yang kalian tuh dulu pikirnya nggak mungkin digantiin robot, tapi sekarang udah ada yang menciptakan si robotnya, si AI-nya. Coba pekerjaan apa itu yang kira-kira sekarang bisa diganti sama robot? Dulu sih kayaknya impossible banget. Saya mah tenang-tenang aja, nggak mungkin ada robot yang bisa gantiin saya. Tiba-tiba drang, ada di Jepang lah, di Korea lah, tiba-tiba muncul. Apa? Waitress, teacher, waiter, koki, okay, customer service, optik, pelukis. Nah, ini yang pelukis nih yang saya nanti mau ini ya. Content writer. Nah, ini content writer itu dulu saya pernah baca, ada orang yang pernah ngomong gini, content writer tuh nggak mungkin digantiin karena butuh kreativitas. Terus tiba-tiba mungkin kalian ada yang tahu di sini nama AI-nya apa, saya lupa nama AI-nya. Itu jadi kalau teman-teman butuh apa, pengen bikin iklan atau kalian bikin copywriter, writing-nya pengen bagus, kalian tinggal ketikin aja di situ, saya pengen bikin
iklan apa, nah terus nanti dia langsung muncul sendiri teman-teman. Itu saking membagongkannya seperti itu ya. AI saat ini tuh udah lumayan banget. Programmer, is it though? ChatGPT, nah ini emang Mas Ismail luar biasa, betul ya ChatGPT. Saya juga salah satu yang kaget ya sama ChatGPT, itu luar biasa. Nanti saya akan bahas juga mengenai ChatGPT. Penjaga gerbang tol, that's right. Dan menurut kalian apakah hal itu menjadi sesuatu yang menakutkan buat kalian saat ada ya ini digantiin sama AI? Kalian ada kekhawatiran nggak kayak, waduh, wah hebat nih, tidak katanya. Nggak worry. Nah kalau misalnya kalian nggak worry, kenapa kalian nggak worry? Kalau yang worry, kenapa kalian worry? Gimana sih tadi? Yang nggak worry, kenapa kalian nggak worry? Yang worry, kenapa kalian worry? Coba. Kalau ada yang bisa raise hand, ada yang mau ngomong, boleh banget ya. Raise hand aja, nanti kita ngobrol. Coba. Kan katanya bisa pedang bermata dua. Bisa menyakiti, tapi bisa juga ya enggak. Ada yang mau ngomong nggak di sini nih? 240, ayo. Ada yang mau sharing langsung lewat open mikrofon? Oke, belum ada ya, nggak apa-apa. Oke, boleh, silakan. Apa namanya? Apa sih yang Owen yang bakal diinin untuk issues and challenges ya? Jadi tadi pertanyaannya takut nggak kalau misalnya ada AI yang akan tadi kan banyak nih AI udah ngegantiin jadi guru, ada yang AI menggantikan jadi content creator, jadi content writer, sorry. Itu menakutkan atau enggak? Kalau menakutkan kenapa? Kalau nggak menakutkan kenapa? Kalau buat saya secara pribadi untuk AI sendiri tidak menakutkan. Tolong perkenalkan diri dulu Bapak. Oh iya, maaf Bapak. Oke, kalau kayak gitu let me introduce myself. My name is Halek Mumin. Itu aja Kang Hendy. Oke. Jadi for me, right, saya nggak takut dengan perubahan AI. Karena apa? Ada beberapa pekerjaan ataupun yang tidak bisa tergantikan dengan AI. Kayak human research. Ini nggak bisa digantikan dengan AI. Jadi memang kita membutuhkan professional skill, how to do work hard gitu kan. Jadi semua orang itu bakal menggunakan human resources sebagai alat yang tools yang bakal dipakai dan tidak bisa tergantikan. Dan kemudian beberapa memang ada seperti AI yang bisa menggantikan pekerjaan manusia seperti yang disampaikan sama Bu Feli tadi. Kayak mungkin content writer atau marketing tools itu bisa digantikan, ataupun juga kayak kita bermain di digital marketing itu sangat membantu sekali kalau kita menggunakan yang namanya AI. Tetapi secara pribadi buat aku ya, I'm not afraid about it because we can help compete gitu kan dengan apa yang ada dalam perubahan global saat ini. Thank you. Betul, terima kasih Bapak Halek. Wah, luar biasa ya. Senang nih saya kalau misalnya ada yang bisa open microphone, jadi langsung dengar. Dan tapi teman-teman yang udah ngechat juga luar biasa. Terima kasih rekan-rekan semua. Wah, udah banyak nih. Pak Joko udah langsung ngumpulin ya. Bisa buat jadi penelitian nih loh, Pak. Langsung dikumpulin ya Pak Joko ya, udah 200 nih, lumayan banget. Oke, nah tadi kita berbicara tentang automation, thank you so much. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang AI, ini satu hal yang menarik, dan juga setiap hari saya tuh kadang-kadang, walaupun yang saya juga make gitu ya, tapi kok wah orang-orang ini hebat banget ya, bisa bikin AI yang kayak gini yang sangat membantu teman-teman ya. Jadi kita benar-benar kerjain apa-apa jadi lebih cepat. Nah, isu lain adalah mismatch between talent and the company. Tadi banyak yang bilang banyak persaingan. Tapi teman-teman tahukah Anda kalau misalnya kita saya sering lihat job fair itu isinya orang semua, banyak banget ya. Tapi company sendiri juga, sampai ada yang ngechatin saya, karena mungkin di PPI Dunia kan kita ada job center-nya juga. Jadi kalau ada company yang emang mau sebar-sebar lowongan boleh gitu. Sampai ada HR yang kadang-kadang suka tanya ke saya, Mbak, kasihlah Mbak 2 orang aja Mbak ini yang sesuai sama ini. Lah, dia mohon gitu kan. Padahal saya tuh mikirnya kayak, oh orang tuh banyak yang nyari. Dan banyak juga yang daftar. Tapi menurut mereka udah diwawancara Mbak, nggak cocok di sini. Ada yang ini, CV-nya nggak cocok di sini. Nah, gimana caranya kita tuh biar cocok gitu. Karena
dari satu sisi kita nyari sibuk, wah semua orang berbondong-bondong nyari, HR juga kebingungan nyari orang, susahnya setengah mati katanya. Baru 1 hari, 2 hari pulang, nggak mau, nggak suka, 1 bulan keluar gitu. Itu kan namanya hiring itu kan kita ada dana ya. Jadi suatu perusahaan itu namanya hiring itu dia ada dana. Rekan-rekannya kalau kebuang-buang terus ya boncos kan jatuhnya buat si perusahaannya juga seperti itu. Nah, tadi ada yang ngomong mental health. Yes, this is one of the issues. Ini adalah salah satu isu yaitu managing mental health and well-being of employees. Jadi nggak hanya mental health, tapi kesehatan badan kita. Sekarang banyak banget saya lihat ini rekan-rekan saya tuh entah yang satu kena mental, yang 2 kena tipes. 2 itu aja. Kena mental, kalau nggak masuk rumah sih kena tipes. Kalau lihat di IG story itu sering banget yang mungkin teman-teman sering lihat. Jadi di IG story itu tangan kayak gini, terus infus di sini. Wah itu udah kayak tren malah jatuhnya. Sedih saya sebenarnya ngeliatnya gitu. Kok orang pada tumbang gini gitu loh. Oke, dan yang terakhir adalah diversity, equity, and inclusion. Ini juga merupakan salah satu ya, cewek cowok perbedaan gender. Cewek lebih susah dapatnya atau giliran hamil dipecat. Nah gitu. Gimana? Kita bahas satu-satu. Sekarang yang managing remote dan remote hybrid. Nah, artinya apa? Possibility to work anywhere. A company can hire employees from all over the world. Salah satu rekan saya di sini kemarin saya tanya, dia baru keluar dari suatu company, saya tanya, sekarang kerja di mana, Bu? Oh, kerja di sini. Oh, di mana kantornya? Oh, kantornya mah di DC. Tapi saya ya kerjanya work from home aja. Wah, udah canggih banget ya sekarang. Atau kita lihat expat ini loh, yang suka datang-datang ke sini, atau cuman traveler mereka. Mereka kan kerjanya di luar negeri, kerjanya remote semuanya. Tapi bisa sambil jalan-jalan. Nah, itu juga satu hal yang berarti banyak juga sekarang perusahaan yang udah pakai nggak perlu ada di kantor lagi. Dan kalau udah kayak gini, berarti kita compete-nya jadi jauh lebih besar. Tadinya kita compete untuk perusahaan di Jakarta ya sama orang-orang Jakarta aja, tapi enggak, sekarang sama orang seluruh dunia. Oke, dan di sini juga kita tahu di tahun 2016 ya, teman-teman, Indonesia tuh masuk ke dalam daftar MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jangankan kita global, dalam ASEAN aja kita sebenarnya masih masih kurang ya dibanding negara-negara tetangga kita. Yang paling luar biasa adalah Singapura, Malaysia. Ya, nah di mana sih posisi kita sebenarnya? Dan apa sih yang membuat negara kita ketertinggalan nih dengan Singapura misalnya dari segi sumber daya manusia. Teman-teman boleh juga share di kolom komentar ya. Apa yang menurut kalian tuh kurang? Kenapa orang-orang Singapura tuh wah ini banget ya, standarnya kok tinggi gitu. Kenapa bisa begitu? Apa yang membedakan? Coba. Dan teman-teman juga bisa coba Google gitu dengan kata kunci tenaga kerja di Indonesia. Nah, apa yang bisa kita temukan di situ dan and how we can change that. Dan change itu nggak bisa dari satu orang, kita harus bersama-sama semuanya. Dan makanya itu saya ingin mengajak juga untuk rekan-rekan semua di Unsia ini, biar kita sama-sama yuk kita perbaiki skill, karena di sini ada 247, saya yakin 201 dibanding 247 dan 1 ya pasti lebih ngaruh 247 kan. Jadi kita yang ada di sini at least nih, apa sih yang harus kita up sekarang? Bahkan di sini Kadin juga bilang ya, SDM RI perlu mendapat skill agar mampu bersaing di era digital. Oke, kita iniin garis bawahi digital ya. Di sini RI punya 147 juta tenaga kerja, kebanyakan tamatan SD ke bawah. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya. Sambil teman-teman, wah ini udah ada voting lagi, coba nanti teman-teman bisa masuk deh. Saya mau dengerin dulu, mau baca juga. Tingginya teknologi namun kurang SDM, oke. Tidak takut, yang paling jelas itu perbedaan manajemen waktu. Oke. Ini saya bahas juga ada manajemen waktu. Bedakan Indonesia Singapura, cara berpikir masyarakat yang berbeda. Minat belajar kurang, Singapura menurut lebih sedikit. Tuh, itu juga betul. Mereka ada privilege ya, sedikit orangnya ya. Namanya kita ngurusin 5 orang sama 200 orang ya jelas beda. Karena SDM di Indonesia itu mudah menerima teknologi baru, tapi tidak mau mempelajari teknologi tersebut. Oke, ini adalah insight ya. Ini insight kita kumpulkan. Jadi sebenarnya permasalahannya itu kita udah tahu, rekan-rekan. Tapi apakah kita mau memperbaiki ini semua gitu? Orang Indonesia kebanyakan julid. Nah, jadi ini kan diingetin nih sama Khairul Rozikin, orang Indonesia kebanyakan julid. Nah, berarti kita yang ada di sini ya jangan julid lagi gitu. Oke, coba yuk kita sekarang scan juga barcode-nya. Di sini ada yang baru, voting code-nya.
Ini beda lagi. Let's vote. Yuk. Saya stop share dulu. Ada yang baru lagi pertanyaannya? Ini saya rada cepat ya, karena kalau enggak kita nggak keburu nih. Bahaya kalau tidak keburu. Oke, ini saya udah masuk yang baru. Silakan teman-teman untuk masuk ke yang baru ini. Setelah tadi banyak yang jawab kurang skill, nah kalau menurut kalian sebenarnya skill apa jadinya yang penting orang Indonesia pelajari, biar gak ketinggalan lagi? Karena saya yakin skill tuh gini ya, kalau teman-teman ngadu masalah matematika, orang Indonesia jagonya luar biasa teman-teman. Kalau masalah pelajaran. Tapi kita ada skill-skill, oke, teknologi, komunikasi, problem solving. Kebanyakan rebahan katanya. Coba Pak Joko nanti dilihatin anak-anaknya yang kebanyakan rebahan, disuruh bertobat ya Pak Joko ya, Bu Rati. Ini mereka tahu loh, mereka tuh tahu berarti permasalahannya tuh apa. Rebahan. Berarti harus stop gitu. Sebenarnya kalau kita tanya, hebatnya otak manusia tuh ya, apapun yang ditanya sebenarnya dia tuh punya jawabannya. Cuman kadang-kadang udah tahu jawabannya, kita tuh di-ignore gitu jawaban itu. Kalita, kamu tuh harusnya sekarang tuh mandi gitu. Udah tahu nih, otak itu udah tahu suruh mandi, tapi kan kita nggak mau gitu. Yang nggak mau aja nggak pengen, males mandi. Padahal otak itu ngasih tahu, lu harusnya mandi ya gitu. Nah, jadi otak kita tuh luar biasa. Dia udah ngasih tahu kita, tapi kita mau ngelakuinnya atau enggak. Nah, itu tuh yang susah tuh ngelakuinnya. Oke, wah skill bahasa asing disebut juga. Mantap, teman-teman. Masih 29. Digital marketing bekerja dengan Kaizen. Public speaking, oke. Jangan baperan, katanya. Wah, ini kalau kita oriented ini jadi kuliah sendiri nanti ya. Jadi banyak waktunya. Butuh banyak. Pilih-pilih komunitas. Komunikasi ke orang lain. Menyaring informasi. Mentality. Oke. 3 ini ya bahasa. Oke. Luar biasa teman-teman. Saya masih nungguin yang lain ya. Kalau ada yang mau jawab, monggo. Nah, terus bawahnya saya tanya, kegiatan apa yang udah kalian lakuin nih? Ikut pelatihan, e-course, komunikasi, belajar teknologi, public speaking udah belajar. Nah, pintar. Berarti kalian udah tahu nih. Sebenarnya kita tuh, kayak tadi ya sudah bilang, kita tuh udah tahu masalahnya di mana, solusinya di mana. Kita tuh butuh refleksi aja ke diri sendiri. Kita tanya lagi diri sendiri. Oke, saya harap juga dengan ini teman-teman sudah belajar nih, ini kan kita belajar tentang diri sendiri juga ya. Oh, ternyata saya nggak takut. Ternyata takut kan kalau kita nggak tanya, kita nggak tahu. Nah, ini juga skill apa aja yang kalian udah lakukan. Oke, Excel ini dibahas nih Excel nih. Oke, sip, thank you. Ini saya nggak bisa lama-lama, nanti kalau lama-lama dimarahin Pak Joko ya. Nanti waktunya habis. Lanjut lagi. Loh, kok kesini lagi? Oke. Scan barcode udah. Nah, jadi sekarang jawaban dari tadi permasalahan-permasalahan kita. Bagaimana kita harus berkompetisi, teman-teman. Nah, tadi tuh kan jawaban teman-teman udah ada semua di sini, karena sebenarnya teman-teman juga udah tahu gitu. Apa sih yang kurang dari kita sendiri gitu. Karena yang lebih tahu diri kita dari orang lain itu kita sendiri kan. Kita udah tahu, nah sekarang gimana caranya. Yang pertama, nanti yang dibintang-bintangin saya ada beberapa slides, jadi teman-teman bisa di screenshot juga kalau emang ternyata dibutuhkan. Yang pertama, language skill. Nah, di sini tadi ada Bu Meta juga ya, dosen bahasa Inggris juga ya Pak Joko tadi ya Bu Meta. Nah, coba kita laporan juga sama Bu Meta. Di sini coba dari skala 1 sampai 5, seberapa yakin kamu dengan, yakin ya, bukan benar ya, seberapa yakin kamu dengan bahasa Inggris kamu? Seberapa yakin Anda dengan bahasa Inggris Anda? Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, skala 1 sampai 5. Seberapa yakin ya, nggak mesti benar. Saya nggak nanya seberapa IELTS kamu, nggak, seberapa yakin nggak? Yakin dulu nggak nih? Nggak usah benar, yakin nggak?
Oke. Nah, ini rata-rata kalau kita sukanya gitu ya, 3 aja. Jelek enggak, bagus enggak, 3 aja gitu. Ini jawaban-jawaban aman. Oh, 3 nggak boleh ya? 3 nggak boleh pokoknya. 1, 2, 4, 5, 3 tengah-tengah ini. Kalau di ini nanti jadi nggak valid kalau kebanyakan 3. Masih kurang yakin. Nah, sini juga permasalahan kita udah tahu berarti. Language skill. Salah satu, kalau bisa saya garis bawahi dari language skills, teman-teman, ini adalah salah satu gerbang utama. Saat kita tuh berbicara. Walaupun kita tunarungu sekalipun teman tuli, itu mereka ada bahasanya. Bahasa itulah yang menjadi jembatan kita gimana cara kita loh mau ibaratnya menjual diri kita nih. Kita di HR diwawancara, kan di wawancara kita ditanya kan. Cara kita tuh language skill sekarang. Kalau kalian mau bekerja di perusahaan asing atau perusahaan Indonesia sekalipun, sekarang banyak banget ya luar biasa perusahaan Indonesia dia nggak mau pakai bahasa Indonesia lagi teman-teman. Maunya pakai bahasa Inggris. Ditanya semua dari tes awal semuanya bahasa Inggris. Nah, at least satu, saya yakin orang Indonesia semuanya pintar-pintar. Orang Indonesia tuh terlahir udah bilingual, trilingual, yang bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Lampung ya tadi, bahasa Batak, semuanya tuh orang Indonesia luar biasa pintar. Jadi sangat sayang rekan-rekan kalau misalnya kita belum menguasai bahasa yang sekarang lingua francanya di dunia ini. Bahkan sekarang bahasa Mandarin udah nyusul. Nomor 2, orang sekarang perusahaan-perusahaan, Mbak, saya mau, tapi orangnya kalau bisa bahasa Mandarin, ya nggak apa-apa lah bahasa Mandarinnya oke-oke aja, so-so gitu. Tapi yang penting bisa ya, Mbak. Nggak usah bisa baca, yang penting bisa ngomong. Mereka sampai sedesperate itu nyari. Salah satu saran dari saya, rekan-rekan, selain bahasa Inggris, bisa pelajari bahasa lainnya juga. Gitu. Bahasa Mandarin itu juga luar biasa sekarang teman-teman demand-nya. Gitu. Jadi bisa kita yang belum yakin mungkin boleh langsung ke Bu Meta daftar ya, mungkin ke ada bimbingan. Pak Joko boleh juga ini bimbingan language skills, itu luar biasa banget. Siapa tahu rekan-rekan semua bisa membantu karena itu tadi ya bahasa gini langsung bisa menghubungkan kita kemana aja. Oke, nah that's enough for language skills. Nah sekarang kita masuk ke critical thinking nih. Ini karena banyaknya chat. Ngelek-ngelek dikit. Wait, oke. Kita masuk ke critical thinking, rekan-rekan sekarang. Oke, nah jadi tadi ada yang jawab juga, apa yang harus kita lakukan biar bisa compete? Betul, pinter, critical thinking, rekan-rekan semuanya. Tapi banyak orang yang salah kaprah. Coba di sini siapa yang salah kaprah? Saya sering dibilangin gini, aduh deh, kamu nggak usah lah kritis-kritis mikirnya, katanya bahaya loh berpikir kritis. Menurut itu saya salah. Berpikir kritis itu bukan berarti kita kritik, mengkritik, itu kritikus. Apa-apa dikritik, tapi kritiknya juga nggak membangun ya. Misalnya nih, hari ini ada siapa nih? Coba saya lihat. Tata, kayak tadi ya, Tata MC kita. Tata hari ini pakai bajunya warnanya nggak suka tapi tanpa nggak ada fondasinya gitu. Nah, itu namanya suka kritik yang nggak jelas seperti itu loh. Nah, itu tuh bukan berpikir kritis, justru nggak seperti itu. Berpikir kritis justru kita tuh punya empati, rekan-rekan. Bukan hanya mengkritik tanpa dasar, tapi juga tadi kita mengembangkan empati. Kalau kita ada di posisi orang tersebut, tuh kita gimana? Kita kritis nih. Ada satu masalah. Kita lihat, oke, masalah ini sudah terjadi. Adanya banjir, kita lihat. Banjir. Kita berpikir, kalau kita kritikus, banjir nih, salah pemerintah. Pokoknya semuanya pemerintah yang salah. Pokoknya semuanya pemerintah yang salah. Saya nggak mau tahu, pokoknya banjir ini salah orang lain. Nah, itu kritikus, itu mental kritik-kritik nggak ada membangun. Tapi saat kita berpikir kritis, kita mikir gini, kenapa ya kita bisa banjir kayak gini? Apakah saya juga sudah menyumbang banjir ini? Apakah saya masih suka buang plastik sembarangan? Apakah saya memakai plastik ya di rumah sering-sering? Itu kan bisa menyumbat. Coba saya lihat. Nah, itulah berpikir kritis. Kita masuk ke akarnya. 5W1H-nya ibaratnya. Why this happened? Kenapa nih happen nih? Salah saya bukan nih. Salah siapa ya? Jadi kita nggak cuma kayak mikir salah, pokoknya banjir, nggak bisa, bukan salah. Nah, itu adalah critical thinking. Jadi saya harap rekan-rekan semua di sini bisa lebih mengembangkan critical thinking. Nah, untuk buku critical thinking kemarin saya baru baca buku dari Kak Afu. Mungkin rekan-rekan juga udah tahu judul bukunya Menjadi. Nah, itu bisa juga menjadi bahan bacaan rekan-rekan, itu luar biasa menurut saya. Di situ kita diajarkan critical thinking, diajarkan berempati kepada orang lain.
untuk tidak mudah point finger, menyalahkan, tapi kita lihat dulu, oh apa sih dasarnya? Kita tempatkan diri kita di sepatu orang lain. Jadi dengan critical thinking yang baik, itu bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Yang kedua, bisa juga membantu kita dalam problem solving. Tadi salah satu skill yang menurut teman-teman harus dipelajari agar kita bisa compete. Jadi critical thinking salah satunya. Bisa juga mempolish gitu ya, your research skills, cara kita research. Jadi nggak langsung dengar satu informasi, oke itu adalah informasi yang saya dapat, itu adalah salah satunya fakta yang saya dapat, ya udah langsung keluar dah tentang hal itu. Nah, apakah itu critical thinking? Yang keempat adalah membuat kita semakin kreatif, dan yang kelima adalah membuat kita semakin curious, semakin penasaran. Oh, kalau kita berpikir kritis, penasaran, banjir ya, saya jadi penasaran sebenarnya apa sih yang udah dilakuin pemerintah, atau sebenarnya apa sih yang bisa saya lakukan? Apakah kalau saya bikin ini, saya bisa jadi membantu menangani banjir? Nah, itu salah satunya critical thinking. Oke, saya next. Oke, kita balik dulu ya. Jadi tadi adalah critical thinking. Nah, yang ketiga adalah open-mindedness. Ini adalah salah satu yang rekan-rekan saya harap sudah pada punya semua. Dan open-minded ini bukan berarti kalian menerima semua bulet-bulet, telak-telak harus dilakuin ya. Apa yang kalian dapat dari, ada kejadian nih di luar negeri misalnya, itu yang tidak sesuai dengan background kita, agama kita, ya nggak usah. Itu bukan masalah open minded, tapi open minded itu dengan cara apa ya? Kita tidak bisa lihat kita jadi panas seperti itu. Kita menjadi reaktif. Ada salah satu buku yang saya suka juga yang 7 apa tuh namanya, yang buat efektif biar orang tuh semakin efektif. Jadi kita nggak usah reaktif gitu. Kalau ada yang kita lebih open minded. Kita juga open minded sama orang. Saya sedikit cerita. Suami saya tuh orang Australia, rekan-rekan semua. Jadi saya sudah menikah tahun lalu. Suami saya warga negara Australia, lahir besar di sana. Nah, kalau saya nggak open-minded, atau dia nggak open-minded, wah ribut terus pasti teman-teman. Salah satunya adalah, coba di sini siapa yang suka kode-kodean? Yang kalau ngomong di kode, misalnya nih, ngambek ya, kode-kode gitu. Ada nggak yang suka kode-kode? Nah, itu ternyata kalau orang Australia, orang-orang Barat itu, dia nggak bisa di kode-kode. Itu namanya direct, indirect communication. Orang Indonesia kan sukanya kita nggak mau ngomong, karena kita lapar. Enggak. Tunggu ditawarin beribu-ribu kali baru ngambil tuh kuenya. Padahal kita udah lapar banget, tuh, udah kriuk-kriuk, udah perut kita udah pengen banget makan. Tapi kita nggak mau. Kita tuh kebiasaan indirect. Enggak, terima kasih. Nah, nggak boleh kayak gitu. Ternyata gitu. Saya setelah sama suami saya, ya kita nggak bisa seperti itu. Kita harus cari jalan tengahnya. Setelah saya lihat indeksnya, oh ternyata memang begitu. Orang Indonesia kecenderungannya indirect, orang Australia kecenderungannya sangat direct. Nah, jadi kita harus ketemu di tengah. Nah, biar ketemu di tengah itu ya kita harus open-minded. Kita nggak boleh kekeh sama kita. Oh, nggak bisa, saya orang Indonesia, pokoknya saya harus cewek itu katanya suka kode-kode ya. Nah, jadi untuk sekarang coba kita lihat kode-kode itu kurang bagus ya. Kita jadinya juga nggak bagus gitu untuk hubungan kita. Nah, open-minded, jadi kita harus pengen juga berubah. Oke, kita ngelihat ada ini yang baru dari kita open mind. Kita terima juga. Jadi jangan langsung kayak, nggak mau. Nah, itu nggak bisa close. Oke, next is communication skills. Di sini yang paling saya senang karena latar belakang saya juga seorang public speaker, jadi saya suka ngomong, komunikasi, dan saya belajar banyak. Jadi komunikasi ini bukan hanya tentang kita ngomong, tapi yang pertama justru listening-nya teman-teman. Jadi jangan banyak ngomong, tapi banyak listening. Kita punya 2 telinga, 1 mulut, jadi 2 telinga kita harus lebih banyak mendengar. 2, friendliness. Keramah-tamahan adalah salah satu bentuk dari komunikasi. Open mind, tadi udah dibahas ya. Feedback, kita mau menerima feedback. Enggak, giliran di feedback langsung adu mekanik. Coba di sini siapa yang paham istilah adu mekanik? Ini sering banget nih ya sekarang ya. Dikasih feedback, adu mekanik langsung. Wah, itu coba. Jangan ya. Siapa yang tahu nih istilah adu mekanik? Mungkin bisa dijelasin di kolom chat juga nih. Yang suka adu mekanik itu nggak mau terima feedback, nah jangan ya.
Ini kita harus confidence dan juga menggunakan non-verbal communication. Jadi cara kita, gestur tubuh kita saat kita sedang serius seperti apa. Ini kalau dibahas ini satu seminar lagi ya. Nanti mungkin bisa ada lagi ke depannya. Nah, ini adalah basic communication process. Jadi ini yang basicnya rekan-rekan juga bisa pelajari. Nah, tapi di message ini di yang nomor 3, saat message ini ditransmit, saat ditransfer si message ini dari orang ke sini, ini biasanya namanya ada suka noise. Namanya noise, teman-teman. Noise, ribut-ribut. Apa tuh ya? Jadi noise itu merujuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengganggu pesan ketika ditransfer. Nah, noise, salah satu contoh noise itu apa? Contohnya persepsi orang. Persepsi. Jadi orang punya persepsi masing-masing. Ini baru kejadian sama saya. Kemarin saya kerja ngurusin satu event. Saya butuh tangga step buat panggung itu loh, teman-teman, tangga yang kecil, rekan-rekan. Bapak Ibu semuanya, tangga yang kecil aja, dingklik lah gitu kalau bahasa Sundanya, buat naik, karena salah satu speaker saya ada yang pakai rok, susah gitu. Tapi saya ngomong ke orang hotelnya, karena saya lagi ngelihat si stage-nya ya, kita berdua lagi lihat stage-nya, saya langsung ngomong, Mas minta tangga. Saya juga emang nggak jelas gitu kan ngomong, tapi kan saya lagi ngelihat gitu. Terus masnya tiba-tiba 5 menit kemudian datang bawa tangga yang buat benerin lampu untuk teman-teman yang tinggi. Ya kan saya langsung ketawa ya, ngakak. Nah, situ, Mas maaf ini salah saya. Karena persepsinya dia ngomong, oh persepsi saya tangga ya buat yang tangga naik Bu, tangga lipet katanya. Enggak Mas, sorry. Maksud saya tangga stage. Oh nggak ada Bu, oh ya udah nggak apa-apa, maaf ya, iya persepsi saya ini. Walaupun kita sama-sama lagi lihat stage saat itu, tapi persepsi itu ada. Dan makanya kenapa kita kalau berkomunikasi harus sejelas mungkin. Sejelas mungkin. Seperti itu. Oke, ini share screen saya masih on kan ya? Yes, ma'am. Clear. Yes. Aman kan ya? Oke, Masih, Bu, thank you. Sip, jadi ada namanya permasalahan itu ada di behavior tadi ya, behavior, kita nggak tahu komunikator dan komunikannya maksudnya apa, beda, konteks itu juga termasuk, dan juga relationship. Jadi hubungannya baik nggak sih kita sama orang yang kita ajak ngomong, misalnya kita emang udah di belakang udah gelut gitu ya, kita udah nggak suka, kita saling nggak suka aja, tapi ya pasif agresif gitu, kita ngirim pesan biasanya tolongnya ini, tapi karena kita memang dasarnya udah benci, udah nggak suka, jadi apapun yang dia ngomong tuh nadanya ngajak gelut. Nah ini juga salah satu hal yang bahaya, dan makanya itu dalam komunikasi kita harus yang sejelas-jelasnya mungkin, dan kita harus persepsi-persepsi kita, ketidaksukaan kita itu juga harus dihilangkan, dan itu hal yang sulit, saya pun masih belajar, rekan-rekan semua, tapi ya itu teorinya seperti itu, dan ya ini adalah salah satu hal yang bisa kita coba gunakan. Oke, ini yang penting juga, masih ada waktu kan ya Pak Joko ya? Punten. 5 menit lagi. Oke, siap. Maaf. Oke, nah yang ini adalah growth mindset dan fixed mindset. Ini juga perlu dijelasin, bisa satu kuliah lagi ya. Jadi failure, nah growth mindset. Apa sih artinya growth mindset? Ini teman-teman, saya baca ini ya. Failure is an opportunity to grow. Jadi kita nggak takut gagal. Namanya gagal itu pasti. Ada yang ngomong semasa muda kita habiskan jatah gagal kita. Jadi nanti udah ke depannya udah kita lebih banyak tanggungannya. Nanti mungkin kalau udah punya anak udah lebih susah ya untuk gagal tentunya. Kita banyak sekali background yang membedakan kita masing-masing. Nah, jadi failure is an opportunity to grow. Nah, terus I can learn to do anything I want. Challenges help me to grow. Jadi dengan challenge itu ya kita pelajari challenge-nya. Jangan di-avoid. Jangan dihindari kalau ada challenge. Nah, feedback itu konstruktif. Kita menerima feedback dan I am inspired by the success of others. Jadi bukannya kalau ada yang lebih sukses, nggak suka banget nih orang pasti pakai dukun. Nah, belum apa-apa udah kayak gitu. Nggak boleh. Kita growth mindset. Kalau dan bedanya growth mindset dan fixed mindset yang paling utama itu adalah rekan-rekan kalau fixed mindset itu gini, kita tuh kalau kita bagus ya bagus, kalau kita enggak, kita nggak bisa belajar. Ya udah, kalau saya emang bakat, orang kalau ngomongin bakatnya di situ, ya udah di situ aja, kita nggak bisa belajar. No, it's not like that. Semua itu hasilnya itu nurture. Jadi kita semua bisa latihan. Mungkin ada yang latihannya perlu 2 tahun, ada yang latihannya perlu 5 menit. Tapi sama-sama bisa dilatih, rekan-rekan. Jadi itu kita coba hindari ya, fixed mindset, no. Oke? Dengan cepat banget ini fixed mindset-nya, ini adalah salah satunya, teman-teman bisa screenshot, nanti boleh dibaca-baca di rumah. Dan di sini ada manajemen konflik ya, wah ini manajemen konflik juga kalau dibahas luar biasa, tapi ini saya pengen kasih tahu, jadi di manajemen konflik ini ada
5 ya, yaitu avoiding. Avoiding ini kalau misalnya untuk kedua belah pihak itu nggak penting, ya udahlah, ini bisa kita nggak usah dipermasalahin, bisa. Oke. Nah kalau competing ini kita tahu memang kita lagi asertif. Asertif itu adalah karakter yang dimiliki seseorang menggambarkan fokus yang tinggi terhadap kebutuhan. Kita udah butuh banget nih, berarti kita compete, kita coba bernegosiasi dengan si orang tersebut. Compromising, setengah-setengah. Jadi ya udah, emang nggak semuanya terlaksana, tapi ya udahlah, sama-sama oke, walaupun ada satu yang sedikit kurang, dua-duanya kurang, nggak sempurna, tapi boleh 50-50, compromising. Ada juga collaborating. Collaborating itu saat kita, oke, dua-duanya kita berkolaborasi bersama, 100% dari kamu, 100% dari aku, kita gabungin menjadi satu. Nah, ada accommodating. Accommodating ya udah kita ngalah. Simpelnya seperti itu. Nah, ini bisa rekan-rekan pelajari juga. Ini juga waktu saya belajar ini nih satu matkul ya, ini satu kelas, bukan satu matkul, satu kelas pelajaran. Dan ini time management matrix. Tadi siapa yang bilang kita negaranya tertinggal karena time management? Oke, sekarang let's do this time management matrix. Jadi time management matrix ini ada yang important dan urgent. Jadi harus sekarang. Contohnya apa aja? Krisis, emergencies, pressing problems, dan lain-lainnya. Ada juga yang nggak urgent tapi penting. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Nah, yang ketiga baru dilaksanakan adalah not important tapi urgent. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini yang paling udah nggak penting, nggak urgent. Nah, ini terakhir. Teman-teman bisa mulai setiap hari pagi-pagi. Kalau ada waktu habis makan, lagi makan, daripada buka TikTok, coba mungkin bisa lihat ini dulu. Kita coba sehari. Kalau kita udah bisa habit satu kali, ya bisalah teman-teman membuat habit itu. Seperti katanya atomic habit ya. Pokoknya tugas kita hari ini adalah lebih baik 1% aja dari kita kemarin. Kalau 1% dalam 100 hari kita udah lebih baik 2 kali lipatnya. Seperti itu rekan-rekan. Nah, gimana sih cara belajarnya? Bisa melalui online webinar, seminar kayak ini ya, webinar. Kita bisa seminar juga. Sekarang banyak banget kelas-kelas gratis ada di Udemy tadi ya. Terus sekarang kayak Harvard Business School, apa-apa mereka punya kok course-course gratis. Nanti yang kalian harus bayar itu biasanya si sertifikatnya. Tapi kalau kalian mau dapat ilmunya aja, sertifikatnya nggak perlu, ya nggak usah bayar. Kelasnya dibuka untuk umum, teman-teman. Training sini bisa, nanti bisa datang ke kampusnya. Biasanya ada yang BNSP atau mungkin Kemendikbud, atau training-training biasa aja yang seperti webinar dapat sertifikat, boleh. Itu juga. Yang penting kita belajar. Yang selanjutnya, learn through experience. Caranya gimana tadi? Ikut organisasi. Di sini rekan-rekan Hima udah lumayan udah mempraktekannya. Kita experience saat kita kuliah, apa sih yang kita mungkin belum bisa kerja atau ya belum ada waktu buat bekerja misalnya. Ya udah kita latihan di Hima seperti itu. Internship, nah ini ya, internship juga di kantor sekarang udah banyak banget magang di mana-mana, dan juga organization. Ini saya masih ada banyak sih. Adapting to changes in technology. Nah, Pak Joko mungkin nanti bisa di stop aja ya. Jadi ini saya lumayan cepat. Ini say no to gaptek. Nah, sekarang teman-teman ada yang tahu nggak ATS itu apa? Jadi mungkin teman-teman bisa juga share di ini ATS. Jadi sekarang HR juga udah pakai ATS. Dulu kan kita bacain satu-satu ya, sekarang enggak teman-teman. Jadi kalau ATS itu adalah di sini ini ya, applicant tracking system. Jadi gimana sih? Ini biasanya saat CV-CV kalian dikumpulkan. Jadinya CV kalian nggak dibacain satu-satu lagi, tapi udah melalui sistem. Nah, untuk itu kenapa saya coba iniin teman-teman yang CV-nya belum kayak gini bisa diperbaiki ya. Jadi CV-nya bisa dicek juga ATS, ini namanya template, pakai template ATS. Dan kalau ada satu iklan untuk mendaftar pekerjaan, itu dicek lagi mereka maunya apa. Jangan satu CV buat 1000 perusahaan dikirimnya satu, nggak bisa teman-teman. Satu perusahaan satu. Kenapa? Karena mereka tuh nanti ngelihatnya dari apa job desk yang mereka udah taruh di iklan mereka. Misal job desk yang mereka taruh di iklan dia harus bisa memakai Instagram dan TikTok, misal ya. Nah, berarti kalian ganti tuh nanti di work experience-nya atau activities atau training yang udah pernah kalian lakukan, mahir dalam menggunakan Instagram dan TikTok. Seperti itu. Jadi harus sama yang diiklankan sama CV kalian. Untuk itu, kalau ada yang pakai ATS, perusahaan-perusahaan besar rata-rata, jadi jangan satu CV untuk semua. Satu CV di satu-satu. Begitu. Dan kalau kita ngomongin Microsoft Office skills, nah ini tuh termasuk semua ya, nggak hanya ngetik-ketik aja teman-teman, ini karena waktu bisa di screenshot juga. Jadi apa aja sih sebenarnya Microsoft Office skills?
gitu. Nah, tadi aku juga mau nambahin nih buat ATS, ini penting banget. Diusahakan untuk jangan pakai gambar-gambar. Jadi apa hobinya gambar pesawat, pakai emoticon, apalagi itu nggak kebaca teman-teman. Pakai gambar, nggak kebaca. Dan yang suka bikin seperti ini misalnya, kemampuan bahasa Inggris, pakai itu loh, pakai yang apa namanya, pakai apa sih kita ngomongnya itu. Jadi nggak pakai kata-kata. Pakai apa tuh namanya teman-teman? Grafik, Chalkboard. Grafik, pintar dah. Grafik. Pakai grafik panjang pendek gitu, itu nggak boleh, nggak kebaca. Kalau emang proficient, tulis levelnya berapa. Kalau pakai gitu udah nggak bisa teman-teman. Bisa apa enggak? Gitu. Jadi ada isinya ya. Seperti itu rekan-rekan untuk AI. Nah, jadi ini juga ada yang saya tanyakan. Tahu nggak teman-teman tentang Canva, Quillbot, Grammarly, Slack, Mentimeter tadi yang saya pakai. Ini adalah contoh-contoh AI nih, AI tools ya, yang bisa teman-teman pakai untuk mempermudah kehidupan kalian. Jadi saya terangkan lagi, jangan takut dengan adanya AI sekarang. Kita justru pelajari. Ada yang baru, jangan takut tapi pelajari. Kita coba pakai ChatGPT itu bisa apa aja dia ya. Oh ternyata malah membantu pekerjaan saya nih. Pakai Grammarly, jangan takut, oh katanya orang-orang jadi nggak butuh translator atau nggak butuh ini lagi, checker lagi, manual. Coba kita pakai. Oh apa mungkin saya bisa berkontribusi di situ, seperti itu. Jadi tadi ya jawabannya jangan takut. Dan ini adalah teknologi-teknologi yang teman-teman bisa cek. Ada yang belum tahu, mungkin saat teman-teman lihat apa nih ya DALL-E 2, nah teman-teman bisa Google dari sekarang. Ini adalah salah satu hal-hal yang bisa kita gunakan untuk membantu hidup kita, buat bukan ditakuti tapi dipelajari. Kalau bisa kita mahir juga pakai ini, seperti itu. Betul. Nah ini ada gambar juga, mungkin teman-teman udah pernah lihat TikTok-nya ya. Di sini tentang ChatGPT dan juga tentang Midjourney. Jadi kita ngomong nih misalnya ada gajah lagi main hula hoop. Nah itu nanti keluar Pak Joko gambarnya ada melalui AI, itu luar biasa sekali untuk visualisasi ya. Kalau kita butuh. Nah itu gunanya apa? Jangan kita langsung insecure. Oh, nggak bisa nih, udah ada inilah, saya pekerjaannya apa, udah saya cabut aja gitu, udah saya tidak bisa apa-apa lagi. Enggak, justru kita pelajari, kita lihat, oh apa di sini gunanya, apa yang dia kekurangannya justru. Kita berpikir kritis seperti itu. Canva desainnya bagus-bagus, betul. Ya. Oke, nah ini adalah orang-orang yang saya rasa digital influencers yang luar biasa. Coba yang nomor satu ini, saya juga mengidolakan beliau, ya lucu soalnya. Nomor satu dan tahu siapa ini, gambar siapa? Coba open microphone dulu. Mursid. Pak Mursid, betul Pak Mursid. Nah, krepes. Ya dia suka ngomongin krepes. Kenapa saya luar biasa sama beliau? Karena beliau itu kan umurnya juga bukan yang kayak Gen Z lagi gitu ya. Tapi dia belajar, ya ngonten aja gitu. Ngontennya juga awal ya udah cuman review makanan jajan-jajanan pasar. Tapi dia bisa up dengan kreativitasnya. Jadi kita satu harus kreatif. Dua, si Kabi juga sama ya. Dia dipecat, di PHK, sekarang merupakan salah satu TikTokers dengan jumlah followers terbanyak. Ini yang ketiga, ini ada Civelicia. Dia juga mengajari kita semua tentang keuangan lewat TikTok. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang menggunakan teknologi AI dan segala macamnya bukan untuk ditakuti, tapi justru membantu mereka untuk ya melakukan kreativitas mereka. Jadi sekarang mereka bisa lebih berhasil karena dulu mereka semua cuma bekerja biasa. Malah Pak Mursid sama Pak Kabi ini dulunya dipecat di PHK. Tapi mereka bisa bangkit melalui penguasaan. Dia belajar ya teknologi, menggunakan teknologi yaitu TikTok dan juga ya cara ngedit foto, video dan seterusnya. Mungkin kalau masih ada waktu, ini adalah managing mental and health well-being. Jadi kita ya kalau bisa kalian seperti inilah, be physically active, set goals and priority, eat well, get enough sleep, mental health training, stay hydrated, and positive gratitude. Jadi inilah hal-hal yang bisa kita lakukan biar kita juga nggak mental health-nya tetap terjaga dan well-being kita terjaga. Karena tentu hektik-hektiknya dunia ini, tubuh kita adalah yang harus kita jaga juga, rekan-rekan semua. Oke, mungkin di sini masih ada beberapa, tapi saya serahkan dulu ke Pak Joko kalau ada pertanyaan. Oke, Mbak Melita, 2 menit lagi lah, Mbak Melita. Oh, 2 menit lagi, boleh, mantap. Oke, jadi ini saya mau ngebahas tentang love-hate relationship with hustle culture. Nah, di sini siapa yang mempraktekkan hustle culture? Coba, yang mempraktekkan hustle culture siapa di sini? Hustle culture itu apa sih?
sebenarnya. Nah, jadi ini adalah lifestyle ya. Saat orang tuh terus-terusan kerja, kalau bisa nggak usah istirahat, kalau bisa 24 jam melek gitu ya. Dan itu adalah salah satu culture yang emang di akhir-akhir ini tentunya karena sosial media juga, kita lihat, oh teman-teman kita kok kerja mulu ya sampai jam 12 malam masih di kantor, kita nggak mau kalah ke hustle terus-terusan gitu. Nah, atau mereka bisa disebut workaholic. Tapi kembali lagi, saya ingin ingatkan rekan-rekan semua di sini, kita semua tetap menjaga mental health dan well-being. Karena kalau badan kita nggak sehat, mental kita nggak sehat, tadi training-training yang di depan-depan, pelajaran-pelajaran di depan nggak bisa diserap dengan baik. Kitanya udah capek, kitanya udah keburu sakit ya. Jadi jangan sampai sakit. Tetap kalau kalian mau hustling, tetap dijaga badannya, tetap dijaga juga mental health-nya. Sekali lagi. Mungkin itu Pak Joko, ini di akhir-akhir nge-rap saya. Baik, terima kasih Mbak Felita. Jadi teman-teman, memang yang jadi masalah ketika webinar ini adalah waktu ya. Jadi waktu itu kayaknya nggak berasa sekali gitu. Tahu-tahu, waduh sudah mau habis saja nih waktunya gitu. Nah, jadi saya juga minta izin kepada Mbak Felita, nanti mungkin PowerPoint-nya kami share ya Mbak Felita kepada peserta webinar kita di sini, karena banyak permintaan dari teman-teman agar men-share PowerPoint dari Mbak Felita. Selanjutnya saya di sini akan mencoba sedikit ya mensarikan apa yang sudah Mbak Felita sampaikan. Jadi kompetensi apa yang harus kita miliki agar kita bisa bersaing di, dengan kondisi yang ada pada saat ini, yaitu yang pertama language skill, critical thinking, openness, communication skills, growth mindset, conflict management, time management, dan professional competencies. Nah, jadi hal itu tadi yang harus kita miliki. Nah, untuk sesi berikutnya ini silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Raise hand silakan. Kalau saya tunggu 2 menit, kalau belum ada, nanti saya sudah ada pertanyaan nih sebenarnya Mbak Felita. Tapi saya kasih kesempatan dulu nih buat teman-teman. Silakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Felita. Nah, silakan Mbak Mariam. Mbak Mariam Ya. Najar Haris, silakan pertanyaannya. Ini sesi pertanyaan ya Mbak Mariam ya, bukan sesi curhat. Jadi singkat-singkat aja Siap, Pak pertanyaannya. Joko. Siap. Ya, Ini mohon maaf saya silakan. belum bisa video karena lagi di luar. Silakan. Ya, tadi saya tertarik dengan penggunaan aplikasi ATS tadi itu ya. Karena berhubungan dengan tema hari ini atau tentang issues and challenges of human resource competency itu, biasanya pada saat seorang pelamar pekerja itu mengajukan CV-nya, kan tidak hanya berupa CV ya Mbak ya, tapi juga berupa portofolio yang berupa hasil pekerjaan dan bukti bagaimana skill dia selama ini. Karena sebagaimana kita ketahui di generasi kami sekarang dan juga nanti ke depannya, tidak hanya sekedar ijazah saja yang dibutuhkan ya, tapi lebih kepada skill dan pengalaman apa yang berhubungan dengan skill yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, kalau tadi di ATS itu kan hanya berdasarkan pada tulisan-tulisan yang mungkin ibaratnya CEO-nya tuh sama gitu ya, dengan kata-kata keywords yang ada di ATS. Apakah itu nanti jika sang pelamar tersebut atau mungkin kami-kami nih yang mungkin nanti akan melamar pekerjaan dengan skill tertentu, mencantumkan memiliki skill tertentu yang sesuai dengan CEO atau keyword yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, apakah ini akan berdampak lebih daripada melampirkan portofolio, Mbak? Gitu. Maksud saya, bisa nggak orang jadi manipulatif untuk menuliskan keyword-keyword tertentu aja, padahal kenyataannya portofolionya itu tidak seperti itu, gitu, masih kurang. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mariam. Mungkin langsung bisa dijawab saja Mbak Felita ya. Iya, betul. Biar hangat, jadi langsung dijawab saja. Biar hangat, silakan betul. Mbak Felita. Oke, jadi ATS ini juga tadi ya kita harus perhatikan SEO-nya kita, cara penulisannya, nanti copywriting-nya. Nah itu kalau bisa memang jangan sampai plek-ketiplek seperti itu. Nah tapi ada memang beberapa pekerjaan yang kita membutuhkan portfolio. Nah, jadi portfolio ini, kalau misalnya saya bisa berbicara tentang programming yang pertama ya. Kalau programming itu mereka jadinya pakainya tes, mereka nggak peduli lagi, mereka dites langsung. Ada tesnya, jadi tetap CV duluan, CV utama, jadi ada yang pakai ATS atau segala macam. Nah, setelah itu baru masuk ke
testing. Tapi punten saya lihat dulu. Nah, tapi untuk beberapa portfolio, misalnya ada yang desain ya, untuk desain seperti itu. Nah, kalau untuk portfolio, kalau saya sendiri di PPI itu saya masih manual. Jadi setiap tahun itu banyak banget ya desainer-desainer yang luar biasa. Nah, mereka tuh diutamakan tuh portfolio. Nah, kalau portfolio emang ada beberapa yang memang harus manual. Nah, rata-rata yang pakai ATS itu buat biasanya business development. Yang di belakang apa ya namanya, kita ngomongnya desk job gitu ya, yang emang duduk di belakang meja. Nah, itu biasanya banyak tuh pakai ATS, dan nggak semua perusahaan pakai ATS. Ini rata-rata perusahaan besar-besar aja yang emang aplikannya bisa ribuan seperti itu. Dan makanya kita juga cantumkan justru yang di ATS itu bukan yang ijazah di itu tuh di atas tuh cuman kayak 2, 3, dan dia juga biasanya kita nggak usah IPK tuh nggak penting-penting ya. Tapi dia di internship-nya biasanya. Internship-nya ada pernah di mana aja. Dan internship kita nggak boleh tulisnya misalnya gini, internship di Universitas Siber Asia. Bukan seperti itu, tapi apanya? Saya telah mengerjakan 10 desain dalam 1 bulan. Nah, itu nanti yang dilihat. Jadinya kita harus pakai angka. Nah, kalau misalnya itu biasanya kita pakai skema SMART ya. Yang SMART itu yang measurable, yang seperti itu. Ada timingnya, visible apa enggak, nah pakainya itu. Jadi kalau kita buat si kata-katanya itu seperti itu. Saya sebagai desainer di Universitas Siber Asia, 1, mengerjakan 10 poster setiap bulan, lalu berkoordinasi dengan tim yang berjumlah 8 orang, melaporkan kepada 1 manajer. Nah, yang itu tuh ditulisnya justru itu. Lebih ke produk-produk yang sudah kalian ini. Tapi kalau misalnya portfolio, apalagi untuk gambar, poster, itu biasanya masih manual. Tidaknya itu yang dilakukan oleh kami. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya. Itu menjawab pertanyaan dari Mbak Mariam Najar Haris. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan ya dari meeting chat sore Mbak Felita. Ini pertanyaan soal matrik nih. Untuk hal-hal important urgent memang sudah seharusnya diprioritaskan, namun in between things that are important not urgent and things that are urgent not important, kira-kira mana yang sebaiknya didahulukan ya? Ada tuh Mbak Felita di meeting chat. Silakan Mbak. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari ini ya Mbak Retno Ayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, jadi ini lebih ke time management ya. Nah, jadi kalau saya sendiri sebenarnya dengan adanya matriks itu kan kita membantu. Tapi ada salah satu hal yang kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, itu kalian yang sendiri yang tahu gitu. Jadi bukan hanya important not urgent, habis itu urgent not important, tapi kalian tahu misalnya nih ya yang gampang aja. Saya ada 2 kuliah. Nah, itu tuh kan tugasnya kejar-kejaran ya, lari-lari. Nah, itu saya lihat dulu, kalau misalnya seperti itu, dua-duanya urgent, dua-duanya misalnya important gitu. Nah, itu gimana? Saya lihat lagi, oh, konsekuensinya dari waktu, timing yang diberikan, duluan mana deadline-nya. Oke, kalau duluan mana deadline-nya, ya udah, yang itu duluan dikerjain. Seperti itu. Nah, ini important, not urgent gitu ya. Nah, itu sama juga teman-teman. Coba lihat dulu deadline-nya. Kira-kira yang mana sih deadline-nya yang duluan, seperti itu. Tapi kembali lagi, masalah-masalah itu kan kadang-kadang sangat-sangat situasional ya. Tiba-tiba oke, mungkin kita anggapnya not urgent, tapi di suatu saat tiba-tiba dia berubah nih skala prioritasnya. Nah, itu yang tahu tuh kita sendiri. Jadi bisa mungkin di list dulu, Mbak Retno Ayu di list dulu bersamaan, terus kita pikir lagi secara kritis, tadi bisa pakai pendekatan berpikir kritis ya. Oke, kira-kira saya lihat lagi kemana nih, why, oke, when, what, apanya gitu. Dicari lewat situ, bisa juga. Begitu kira-kira, Pak Joko. Oke, terima kasih Mbak Felita tadi menjawab pertanyaan lewat chatting dari Mbak Retno Ayu. Nah, selanjutnya saya sudah melihat Mas Raffi Almero. Udah raise hand dia di sini. Mana Mbak Raffi? Ini Mas Raffinya tadi mana nih? Iya, halo Pak Joko, silakan. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Joko atas waktunya. Halo Mbak Felita, selamat sore. Halo Mas Raffi. Ya, Mbak Felita mau tanya aja dan juga
butuh tanggapannya juga ya. Kita kan hari ini bicara tentang isu dan juga challenge HR kompetensi ya. Namun pada saat praktiknya, ketika di era pandemi kemarin, ya khususnya 2-3 tahun terakhir, ternyata banyak sekali perusahaan startup company, ini based on teman-teman saya di lapangan juga ya Mbak, karena kebetulan saya juga kerja di startup company, ternyata startup company tersebut mereka tidak melakukan probation selama 3 bulan. Misalkan probation 3 bulan ya, tapi mereka mempersingkat hanya 1 bulan, sehingga kesannya hanya mencuri ide dari aplikan gitu ya. Padahal kan kalau kita tahu salah satu proses dari HR tersebut adalah pertama mereka seleksi dari CV apply ya, kemudian training, setelah dari training ada sesi development and coaching ya, kalau memang tidak bisa di training ulang gitu ya, kalau tidak bisa 3 bulan baru di review. Tapi ternyata pada saat prakteknya hanya 1 bulan aja nih. Jadi kesannya kita sebagai pekerja kok ide kita hanya dicuri aja nih. Bagaimana tanggapannya Mbak Felita? Terima kasih. Oke, kalau untuk menanggapi ini saya setuju ya, karena kebetulan ada salah satu saudara, adik saya juga begitu dulu sebelum-sebelumnya ya, dia kayak ya udah kerjanya langsung aja diterima, malahan kayaknya apa ya, ininya tuh nggak banyak gitu untuk rekrutmennya, tiba-tiba ini terus tapi udah ujung-ujungnya nggak diterima, atau misalnya ya udah pas probation aja nanti kata dijanjiin gini. Probation dulu nggak dibayar, nanti kalau udah selesai probation dibayar, nggak taunya nggak lulus probationnya, padahal udah kerja gitu ya. Nah ini nih sering, sebenarnya ini adalah salah satu praktik-praktik HR yang tentunya ya tidak baik ya untuk dilakukan. Jadi untuk sebisa mungkin ya kalau misalnya ada yang seperti itu, emang itu saya kurang tahu ya kalau misalnya emang harus bisa dilaporkan atau bagaimana, tapi itu bukan praktik yang baik dan benar gitu. Saya juga sangat menjunjung tinggi kalau misalnya memang suatu sumber daya manusia itu ya kalau misalnya ini harus ada upahnya gitu. Saya juga kurang setuju kalau misalnya ada yang internship, kadang-kadang internshipnya sampai gila-gilaan, terus dia dihadiahi hanya sertifikat saja. Nah itu saya juga kurang setuju, Mas Raffi. Jadi kalau tanya tanggapannya, menurut saya itu bukan suatu praktik yang baik dan benar, apalagi kalau udahnya ditendang seperti itu ya, tanpa ada apa ya, ibaratnya masukan yang emang oh ternyata saya berbuat salah, ternyata saya nggak berbuat salah, ya udah emang udah habis aja karena kita yang nggak bisa bayar seperti itu. Nah itu adalah salah satu contoh. Jadi untuk kedepannya rekan-rekan yang akan bergerak di bidang HR juga ya kalau bisa kita lebih manusiawi ya seperti itu, karena kita semua manusia, kita juga selain mencari pengalaman kita mencari pekerjaan juga, kita mencari uang. Ada orang-orang yang bisa kita bilang seperti ini, mungkin ada teman-teman kita yang privilege nih, wah dia mah bapaknya banyak duit gitu, orang kaya. Nah, dia melamar suatu pekerjaan yang ibaratnya, oh nggak dibayar juga nggak apa-apa kok, aku mah diantar supir juga ke sininya gitu kan. Nah, tapi ada juga rekan-rekan yang butuh internship itu, tapi mereka juga mau nggak mau harus mendapatkan uang, karena mereka ada tanggungan di belakangnya gitu. Jadi kita tetap harus sebagai HR juga manusiawi. Kadang-kadang memang itu hal-hal yang kadang kita lupa ya. Suatu apa ya perusahaan kadang lupa, tapi kan dia mau, tapi kan dia sadar pas dia taken saya nggak dibayar. Ya, tapi ya kita berpikir aja seperti itu. Semua orang privilege-nya beda-beda, ada orangnya jadinya jatuhnya apa? Orang yang emang kurang privilege, yang emang membutuhkan uang itu, jadi kedepak dari internship itu. Padahal mereka justru orang yang paling butuh internship itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Felita tadi menanggapi curhatan dari Mas Raffi Almirun. Nah, ini saya juga sudah melihat nih Mbak Iren. Silakan Mbak Iren, udah raise hand. Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Iren. Ya maaf nggak bisa on kamera. Pertanyaannya sederhana Bu. Cara kita meningkatkan bahasa ya paling utamanya ya paling bahasa Inggris, atau saya juga minta referensi tempat kursus baik online maupun offline. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Iren. Oke, yang pertama adalah langsung to the point, dipraktekkan. Mbak, pokoknya kita harus jangan malu-malu, gaspol ngeng. Ya, jadi kalau di sini kita bisa cari juga, mungkin ada teman-teman abis ini bisa saling kontakkan. Misalnya di sini ada Mbak Iren, ada nggak yang mau join apa ya belajar bareng sama Mbak Iren? Nah, boleh saling kontak-kontakan. Di situ kalian bikin coba grup, tapi nggak boleh, misalnya nggak boleh ngomong bahasa lain selain bahasa Inggris kayak gitu. Nah, itu harus dibiasakan. Nah, itu atau ditargetkan. Tapi menurut saya yang paling penting itu ngomong. Makanya tadi saya tanya, yakin nggak dengan bahasa Inggris kamu? Saya nggak nanya bisa atau grammarnya bagus. Karena grammar itu bisa dilatih nanti. Bahkan kita kalau
ke negara-negara maju, bukan negara maju, negara-negara yang ngomong bahasa Inggris juga, mereka kadang-kadang bingung sama grammar sendiri. Ya kita lah sebagai orang Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita juga sering typo, sering yang dipisah sama yang disambung nggak tahu bedanya apa. Itu kan salah satu hal yang memang ya kalau bisa kita tahu, tapi kita sebagai native speaker bahasa Indonesia juga sering menghadapi hal-hal yang terkait grammar seperti itu. Nah, dengan itu makanya biar bisa, itu yang penting kan komunikasi tadi ngomongnya harus dipraktekkan, harus ngomong. Nah, kalau misalnya untuk tempat-tempat les, nanti mungkin bisa dicari sendiri ya, saya nggak bisa menyebut merek mungkin di sini, nanti bisa dicari-cari aja. Menurut saya semua tempat les akan bagus jika emang ada praktik ngomongnya, atau ambil aja kelas speaking sekalian, nggak usah yang lain. Karena kalau menurut saya, grammar apa itu kan ada bukunya banyak sekarang, banyak tutorial juga di YouTube. Coba nonton itu dulu, yang nggak berbayar dulu kita coba. Tapi kelas speaking kita cari juga komunitas. Nanti kalau nggak ada banget boleh ke tempat les ambil kelas speaking. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih Mbak Felita tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Iren. Mungkin buat teman-teman ini ya, admin mungkin link absennya silahkan bisa di-share, mulai di-share mungkin ya. Ada yang sudah mulai menanyakan. Nah, selanjutnya ini Mbak Eptarina. Silakan Mbak Eptarina dengan pertanyaannya. Selamat sore semuanya. Kita kan hari ini udah belajar ya Pak, bagaimana ATS itu, terus bagaimana aplikan itu gitu ya, bikin CV yang baik seperti apa. Pertanyaan sekarang saya seperti ini, beberapa perusahaan itu kan sekarang juga melihat media sosial kita. Nah, sejauh apa sebenarnya media sosial kita itu juga harus dibangun untuk mendukung CV kita gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya Pak Joko ya. Ya, silakan. Oke, nah ini saya suka karena gini, saya pun sebagai public speaker justru CV saya jarang dilihat orang, yang dilihat Instagram saya, Mbak Asmaria. Jadi mereka nge-hire saya ngelihatnya Instagram, mereka udah nggak lihat lagi, malah nggak nanya, Mbak CV-nya mana, enggak. Mbak saya lihat di Instagram ya, Mbak kan udah pernah gini. Jadi jika memang sekarang pekerjaan banyak sekali yang harus Instagram based, itu namanya portfolio. Instagram sosial media itulah bagian dari portfolio kita. Makanya saya sarankan sebagai portfolio kita bangun dengan baik. Misalnya ya kita tidak nyinyir di situ, kita tidak ngatain orang di situ. Ya kita juga seharusnya ya sebagai manusia nggak ngatain orang gitu. Tapi itu sosial media adalah salah satu hal yang penting, kita bisa dijudge di situ, itu bisa merusak karir kita juga. Jadi saran saya kalau kita memang membangun suatu brand, itu kan personal branding juga namanya ya. Nah coba personal brandingnya kita bangun seperti apa yang kita ingin orang lain lihat. Orang mungkin banyak lagi, jaim sih lu, bukan masalah jaim, emang kita lagi bangun personal branding kita gitu. Jadi kalau misalnya itu kita jangan discourage, bilang kayak, aduh nggak mau nanti dikatain orang. Misalnya saya nih masang di Instagram saya tadi lagi salaman sama Pak Erik. Saya itu kan personal branding saya MC. Saya harus ngelihat bahwa orang-orang tahu saya capable. Bahkan saya pernah menangani menteri. Itu yang saya jual. Saya jualan MC gitu kan. Saya jualan servis sebagai MC. Makanya orang harus melihat saya bisa. Di situ ada kalau emang banyak penyanyi misalnya ya harus ya isinya nyanyi semua. Pernah nyanyi di mana, nyanyi di sini. Kalau akun jalan-jalan, mau jadi content creator, ngelamar juga sebagai content writer, tulislah caption-caption yang bagus, yang membangun, yang memperlihatkan bahwa emang skill kita di situ. Jadi saran saya, teman-teman sekalian juga di sini, kalau yang emang pekerjaannya juga membutuhkan sosial media sebagai salah satu alat portfolio kalian, bangunlah dengan baik personal branding kalian, sesuai dengan apa yang kalian bangun. Jadi jangan juga bingung ya, karena kita bingung, kita mau jadi apa, kita campur sari aja. Kalau campur sari, kalau udah kayak Raffi Nagita gitu, dia kan isinya udah macam-macam, ada ternak dino, ada apa. Nah, itu karena udah terkenal. Tapi kalau kita coba konsisten. Bisa juga buat konten-konten, misalnya, oke saya orang psikologis, saya mau jadi psikolog, mau jadi pembicara, ya tentang psikologis aja, terus bikin konten yang cantik-cantik, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Ferlita. Jadi ini masih ada 3 penanya, mungkin saya ambil satu aja ya Mbak Ferlita ya. Jadi mungkin dari Mbak Ade Serlinda, silakan Mbak Ade Serlinda, tadi sudah duluan angkat tangan. Nah buat teman-teman yang belum bisa memberikan pertanyaan, nanti silakan bisa ditulis di ini, nanti kita bisa tanyakan secara offline kepada Mbak Ferlita. Silakan Mbak Ade Serlinda.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Joko dan Kak Kota. Aku mau bertanya terkait tentang lingkupan kerja. Dalam dunia pekerjaan itu kan biasanya kan kita pernah ya kayak berselisih dengan atasan atau rekan kerja gitu. Untuk menyikapi hal itu sendiri bagaimana sih Kak? Terus mau satu lagi pertanyaan terkait untuk menyikapi diri serta mental di diri kita saat kita sedang dihadapkan pada user ataupun HRD saat kita ingin melamar sebuah pekerjaan gitu. Makasih ya Kak Felita, Pak Joko. Ya, silakan Mbak Felita. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi kita tadi berselisih. Nah, tadi sebenarnya bisa dicek lagi nanti untuk penyelesaian konflik manajemen, terutama dengan orang atasan kita gitu ya. Nah, konflik manajemen tadi kan bisa banyak ya. Apakah kita yang mengalah atau kita juga tetap menunjukkan bahwa kita tuh ya ini adalah salah satu hal yang baik. Tapi kalau nggak terima, ya udah mau gimana. Tadi kan kita ada 5 ya cara penyelesaian masalah. Nanti bisa dipelajari lagi hal itu. Tapi yang satu ya kita namanya kita bekerja kita profesional. Ingat saat kita bekerja kadang-kadang kita harus bekerja dengan orang yang kita nggak suka, orang yang kita memang kurang cocok gitu kan, yang nggak semua orang di dunia ini cocok satu sama lain. Salah satunya adalah ya tadi dengan compromising, salah satunya kita kompromikan, oke, emang mungkin orangnya seperti itu, atau kita berempati, mungkin mungkin di rumahnya juga ada masalah gitu, dan kita cari tahu mungkin gimana sih caranya, bukan berarti menjilat gitu ya, menjilat atasan gitu, enggak, tapi kita mencoba memahami orang tersebut. Kalau nggak suka ya udah kita harus berusaha legowo. Satu, yang kedua ya kita itu kan pekerjaannya, kita profesionalitas kita diuji di situ. Jadi sebisa mungkin kita profesional tetap mengerjakan apapun yang emang apalagi itu atasan kita tetap lakukan yang terbaik seperti itu. Nanti untuk masalah komunikasi diselesaikan lagi dengan komunikasi, kita bisa bertanya apakah mungkin ada ya hal-hal yang bisa kita bicarakan agar hubungan kita lebih baik seperti itu. Atau mungkin ternyata orangnya nggak apa-apa, kitanya aja yang ngerasa kayaknya dia nggak suka sama saya, nggak taunya ibunya memang cara ngomongnya gitu. Mungkin ibunya dari background-nya suku apa, atau misalnya background-nya juga di rumah emang ibu-ibu gitu, sukanya yang ngomongnya begitu, nyablak aja gitu ibaratnya. Nah, itu di situ kita harus cari tahu juga. Jadi kita berpikir lebih empati ya, dan juga penyelesaian masalah. Seperti itu, Mbak Ade. Tadi juga biar nggak apa, yang terakhir, saya jadi lupa. Pak Joko, izin satu boleh? Maaf, ini sedang ya, kita sudah 16.54 ini. Jadi mungkin bisa sebentar aja. Mbak Feli boleh? Enggak kelihatan. Bagaimana Mbak Felita? Kita kasih satu. Saya ini jawab dulu Mbak Ade ya, tadi satu lagi. Ya, silakan. Oh ya. Oke. Terkait ini Kak, bagaimana cara kita menyikapi saat kita berhadapan langsung dengan HRD atau user saat kita melamar pekerjaan di interview? Oke, yang pasti confidence. Jadi yang tahu dirimu adalah dirimu, jadi kita nggak perlu bohong, misalnya kayak kalau ditanya, kamu udah pernah belum magang di sini, atau ini adalah magang kita yang pertama, kita jawab dengan sejujur-jujurnya, karena itu adalah hal yang kita yang penting ya, yang biasanya HR, atau ini berlaku untuk beasiswa juga ya, seleksi beasiswa tuh sama, kita kan biasanya nanya, itu tuh resilient nggak sih orangnya gitu, orangnya itu bekerja keras nggak sih, mau belajar nggak sih, apa fixed mindset gitu, nah, kita pasti pilihnya yang growth gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa lihat. Jadi kadang-kadang ini sama seleksi beasiswa, seleksi masuk kerja, mereka tuh tanya, kamu bisa nggak kalau saya kasih ini dan menerimanya, seberapa cepat kamu belajar. Nah, dengan itu namanya interview, kita harus bisa meyakinkan mereka seberapa cepat kita belajar dan apa aja contoh-contoh hal-hal yang udah pernah kita kerjakan yang membuktikan bahwa kita orangnya cepat belajar dan emang bisa gitu. Baik, terima kasih Mbak Felita atas paparannya. Jadi mohon maaf buat teman-teman, pada Mbak Yolanda, Mas Yosef, dan Mas Satria, memang karena kita sudah membatasi ya waktunya, dan kita tidak bisa mengulur waktu lagi nih karena masih ada kegiatan lain dari teman-teman yang menjadi operator dari webinar ini. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang lain yang tidak bisa memberikan pertanyaan ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tadi kan sudah dijanjikan tuh bahwa akan ada kita menentukan 3 penanya terbaik dari yang raise hand dan 1 pertanyaan terbaik dari ini. Oh maaf, masih ada satu lagi Mbak Felita silakan memberikan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab dengan cepat dan benar
bisa mendapatkan door prize. Ya, silakan Mbak Felita. Oke, ini tadi udah berulang-ulang juga saya ini sebutkan tadi ya 5 apa aja yang merupakan ini konflik manajemen. Tadi ada 5 hal cara konflik manajemen. Tadi ada apa aja? Silakan raise hand yang bisa jawab. Ya, Mbak Cindy Sandra, silakan Mbak Cindy Sandra. Selamat sore Kak Felita. Iya, selamat sore. Saya Cindy, saya izin menjawab. Seingat saya, cara untuk konflik model itu ada competing, collaborate, compromising, avoiding, dan accommodating. Bagaimana Mbak Felita? Betul. Oke, berarti kita sudah mendapatkan satu pemenang door prize-nya Mbak Cindy Sandra. Silakan Mbak Cindy Sandra bisa memberikan nomor handphonenya di chat ya. Silakan nanti bisa teman-teman dari Hima bisa mencatatnya. Nah, selanjutnya berarti kita masih ada tugas nih, Mbak Felita. Mbak Felita menentukan 2 penanya terbaik dari yang raise hand dan 1 penanya terbaik yang chatting. Nah, kalau tadi sempat saya ini kan Mariam Najar Haris itu tentang penggunaan ATS, karena Ayu di chat, Rafi Almero tentang ide-ide yang hanya dimanfaatkan ketika dia menjadi anak-anak teman-teman yang magang. Nah, kalau Iren itu bertanya tentang bahasa Inggris, Putri Tarita itu dia menanyakan tentang apa tadi ya, lupa tuh. Personal branding. Benar, personal branding. Terus Evita Rina dia bagaimana sih kita dalam mengelola medsos supaya medsos kita itu baik ketika digunakan nanti saat melakukan aplikasi pekerjaan, dan Adek Selinda Sari tentang lingkungan kerja dan konflik manajemen. Nah, silakan ditentukan 2 penanya terbaik dari yang raise hand. Oke, yang pertama ada Mbak Estariena ya, yang tadi personal branding. Itu saya suka sekali pertanyaannya dan semoga bisa di-apply juga ya untuk nanti Instagram-nya atau mungkin LinkedIn-nya diperbaiki. Seperti itu. Dan yang kedua tadi ada Mbak Mariam yang menanya untuk ATS itu seperti apa. Mbak Mariam dan Estariena. Berarti yang keempat ini Mbak, untuk yang dari chatting berarti Mbak Retno Ayu ya. Betul. Retno Ayu. Nah, jadi di sini saya sedikit ingin mengulang kembali. Jadi 4 yang berhak untuk mendapatkan door prize kita pada acara webinar hari ini, yaitu yang pertama Cindy Sandra, yang kedua Evina Rina, yang ketiga Mariam Najar Haris, yang keempat Retno Ayu. Oke teman-teman, nggak terasa ya waktunya sudah mepet banget, kita udah ada di jam 5. Nanti sebelum saya serahkan kepada MC, terima kasih Mbak Felita atas waktunya, atas sharingnya kepada kita. Jadi kami tahu nih, apalagi seumuran saya, bagaimana sih generasi sekarang itu, ternyata dunia kerja itu seperti itu. CV pun ternyata harus seperti itu, nggak seperti CV saya ketika saya apply 20 tahun yang lalu. Gitu. Jadi udah banyak sekali perbedaannya. Nah, mari buat teman-teman kita beli aplaus dulu kepada Mbak Felita. Silakan teman-teman kita kasih aplaus kepada Mbak Felita. Terima kasih Mbak Felita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Felita. Oke, akhirnya kita sudah ada di penghujung acara diskusi kita. Sebelum saya kembalikan ke MC, sedikit saya akan menyampaikan quote dari Vincent van Gogh. Nah, quote-nya itu yaitu hal-hal besar diselesaikan oleh serangkaian hal-hal yang disatukan. Jadi kita bisa mencapai sesuatu yang besar itu karena kita sudah melakukan langkah-langkah kecil. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang sudah membantu moderator ini. Oke,
Terima kasih juga kepada Mbak Kalisa ya yang udah memberikan pemaparan materi yang sangat-sangat hebat menurut saya. Oke, saya di sini sebelum menutup acara, saya akan kembali mengingatkan untuk para peserta yaitu absensi atau sertifikat, silahkan di-apply di link yang ada di kolom chat ya. Dan untuk pemenang yang tadi sudah terpilih, saya ingatkan kembali untuk menghubungi admin di kolom chat di direct message-nya aja ya. Jangan takutnya kesebar nomornya kan, atau ada yang tiba-tiba ngirim gitu. Oke, dan yang disampaikannya itu ada nomor sama atas nama siapanya ya, untuk kita memastikan uangnya itu, hadiahnya itu tersampaikan dengan pasti. Nanti akan kita konfirmasi di IG kita, himamen.unsia ya. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh jajaran dari kampus Universitas Cyber Asia yang sudah membantu jalannya acara, dan untuk teman-teman Unsia juga dari himpunan mahasiswa manajemennya yang sudah mempersiapkan acara dengan baik dari awal sampai akhir. Dan untuk peserta juga saya ucapkan terima kasih telah hadir, telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sesi fotonya wabarakatuh. Mbak Tata belum sesi foto. Mbak Tata sesi foto. Oh iya, mohon maaf. Saya lupa. Oke. Ya sudah Ini foto ganteng aku ganteng pandu loh. ya. Udah siap loh untuk difoto loh. Jadi Oke. jangan sampai nggak ada Semuanya sesi foto. pada ini ya, apa namanya? On cam. Yuk. Ini ada 11 slide ya di saya. Oke, bentar. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. 7. Maaf ini panitia, Tata absensinya nggak bisa. Oh, absensinya nggak bisa. Coba di di copy link dulu, baru langsung di copy di Chrome, Oke, link absen sudah ada belum? Nggak bisa. Belum bisa. Bisa dibuka kali linknya. Belum bisa ya. Coba untuk teman-teman tolong Minta muat ulang dia. Buat teman-teman minta tolong untuk di save dulu. Untuk link bisa diakses 1x24 jam. Nanti misal ada kendala bisa hubungi IG kami di Himamen. Iya, Po. Oke. Mungkin karena loadnya yang tinggi ya teman-teman ya. Diakses belum linknya? Keterangannya minta reload. Oke, jadi gini aja teman-teman, Saya bisa dulu linknya. Ada yang Teman-teman di copy dulu linknya di HP ataupun di laptop, terus ditaruh dulu di notes atau di apapun, di chat sama temen gitu, di WhatsApp, dibagiin dulu di grup. Nanti coba di apply ulang di Chrome langsung. Jadi langsung klik linknya gitu. Atau nanti akan kita share juga untuk linknya di grup ya. Oke, gimana? Teman-teman udah ada yang bisa apply belum linknya? Bisa, udah bisa ini. Saya udah bisa. Ada yang bisa ya? Saya belum bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa submit. Ya, jadi mungkin ada yang bisa, ada yang belum bisa ya karena load yang tinggi ya teman-teman. Jadi iya betul. aja Karena dulu. mungkin yang masuknya banyakan. Jadi kirimnya ke email dia. Ya, jadi nanti teman-teman bisa isi absen dua. Apa itu? Gimana? Belum bisa. Oke, yang belum bisa
ditunggu dulu sebentar, mungkin lagi antri, sistemnya juga lagi kaget, tiba-tiba banyak gitu yang masuk. Jadi sabar, jangan dulu cepat-cepat, jadi pelan-pelan aja dulu. Jadi copy aja dulu, taruh di note ataupun taruh dulu di chat, di grup, ataupun terserah mau ditaruh di mana aja, asal jangan disaku, kertas hilang. Oke. Sudah bisa, Mbak. Oke, sudah bisa. Oke, yang belum bisa silahkan di copy aja Langsung ya. dapat di email, Mbak. Soalnya dia Ya. langsung dapat di email. Oke, berarti nanti yang udah apply tapi belum submit nih, coba cek dulu emailnya, bisa atau enggaknya, jangan sampai kita berkali-kali masuk nih, yang lain jadi nggak kebagian. Gitu. Nggak bisa submit. Diulang lagi aja nanti Mbak Tata. Ya. Mohon izin, tadi kan sudah disampaikan, link dibuka 1 kali 24 jam. Jadi teman-teman bisa mengakses link tersebut di waktu yang berbeda. Kami masih buka di 1 kali 24 jam. Ada yang sudah bisa, contoh seperti saya sudah bisa masuk ke dalam email. Jadi buat teman-teman yang belum bisa, karena loadingnya itu banyak, masuk semua di jalan tolnya jadi macet. Jadi mohon teman-teman 1 kali 24 jam, betul kata Mbak Tata, di copy dulu, silahkan kemudian diakses di waktu yang berbeda. Terima kasih Mbak Tata. Siap Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih semuanya. Ingat linknya di copy dulu sebelum saya tutup. Apa? Oke, saya Ya. kembali tutup acaranya. Nah, iya itu ya kene. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup meetingnya ya. Salam, terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Felita. Terima kasih Mbak Felita, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Mbak Felita. Meta, terima kasih Bu Meta. Terima kasih Bu Meta, thank you. Thank you Mbak Felita, matur nuwun. Terima Thank you, Pak Joko. kasih Bu Meta, Terima kasih. Pak Joko, Bu Rati. Ya, Saya thank you izin Mbak live Felita. ya. Ya, terima Thank kasih. you semuanya. Dadah. Thank you.